Bentar. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tami atau Ibu Cara nih saya panggilnya nih enaknya. Cara Ibu. Ibu Cara. Oke, baik Ibu Cara. Terima kasih atas introduction-nya gitu luar biasa gitu ya. Mohon maaf saya emang agak ngejelimet CV-nya gitu ya. Karena kebetulan memang nyambung sebetulnya dengan materi hari ini. Kalau kita bicara, saya belum unggul ya, tapi memang berkecimpung di bidang pengembangan people atau pengembangan manusia gitu ya. Nah, sesuai dengan request dari Fame, hari ini kita akan bicara gitu ya, sharing lah gitu ya. Saya belum ahli-ahli banget gitu ya, membangun talenta unggul Indonesia melalui transformasi manajemen SDM di era digital. Ini dari perspektif saya sebagai praktisi human capital. Memang sampai dengan saat ini sudah hampir semua lini untuk human capital atau human resources saya sudah eh, pegang lah gitu ya. Oke, baik teman-teman. Memang agak ribet Bu nama saya gitu ya. Satu kata lagi ya, Rivalitiasih gitu ya. Cukup panggil saya Riva saja, nggak usah pakai ibu juga nggak apa-apa gitu ya. Saya masih muda gitu ya. Baik, Oke, Mbak. siap. Oke, baik teman-teman semuanya, salam kenal dari Cisauk gitu ya. Saya kebetulan ada di Serpong, Cisauk BSD gitu ya. Eh, Dikit-dikit lah gitu ya, based di sonoan dikit gitu ya. Di sini saya akan informasikan mungkin tadi kayaknya perkenalan tadi CV-nya formal banget ya Bu ya gitu. Mungkin saya akan ringkas sedikit gitu ya bahwa memang di sini saya HR practitioner atau human capital practitioner. eh Kekuatan saya di audit training, learning, designer, curriculum developer dan markom. Markom itu marketing komunikasi gitu ya. Untuk experience kurang lebih 15 tahun lebih lah ya. Aduh, ketahuan ya umurnya berapa gitu ya. Oke, untuk community saya pasti aktif di Fame gitu ya. Belum aktif banget seperti ibu-ibu, dokter, profesor gitu ya. Karena saya juga bekerja, kemudian untuk beberapa komunitas saya di Spromobster Indonesia itu apa ya? Merakit model miniatur gitu ya. Kalau untuk Spromobster memang eh, sudah hampir semua untuk Matra eh, Tentara Nasional kita sudah masuk ke sana, Angkatan Udara, Laut dan Darat juga. Oke, untuk pendidikan betul saya ada dua pendidikan. Mungkin kalau ngelihat di Fame sangat termotivasi untuk ngambil pendidikan lagi gitu ya. Untuk beberapa prestasi ya baik hobi maupun pekerjaan kebetulan juga mendapatkan beberapa apresiasi lah gitu ya. Mungkin yang akan saya share gitu ya bahwa buat teman-teman semuanya yang mungkin masih kuliah gitu bingung gitu ya mau seperti apa tenang saja. Saya juga pernah ada di posisi Anda bingung mau ngapain, talenta saya di bidang apa, lalu dengan usaha gitu ya belajar kemudian mempelajari semuanya. Alhamdulillah tahun 2009 saya mendapatkan penghargaan melalui perusahaan pastinya. Program saya namanya Garuda Muda Camp Project sampai sekarang masih ada di Bintang Desa Cakrawala, itu memenangkan program Pata Grand Awards untuk se-Asia Pasifik gitu ya. Itu dari nanti saya akan cerita sedikit gitu ya dari anak yang nggak tahu apa-apa yang mungkin hopeless juga gitu ya akan seperti apa. Jadi mungkin di sini ada yang mahasiswa tenang, jangan khawatir, yang penting belajar terus ya. Oke, baik. Kita akan masuk yang pertama ada tiga hal yang akan kita bahas tentang perspektif gitu ya. Tentang sudut pandang saya dari sisi HR tentang bagaimana evolusi pada saat ini HR atau human capital terhadap era yang ada pada saat ini dan generasi yang ada pada saat ini. Lalu kita bicara transformasi gitu ya. Baik, yang pertama kita akan melihat sebuah perspektif dulu gitu ya dari sisi people development. Saat ini yang saya highlight ini yang bisa dibaca ya, tapi yang saya highlight adalah bahwa saat ini mau tidak mau suka tidak suka Indonesia itu bisa dibilang ada pakai tren gitu ya. Apapun bisnis tren, kuliner tren, semua tren gitu ya. Mungkin teman-teman pernah ingat yang namanya es kepal Milo gitu, mungkin masih kecil gitu ya. Sekarang sudah hilang, gitu ya. Sekarang bertransformasi kopi gitu ya. Kalau teman-teman jalan di semua tempat seluruh Indonesia, kopi itu udah tinggal satu blok, satu rumah, udah ada warung kopi dan sebagainya. Nah, percepatan ini kita juga harus bisa menyiasati. Itu pun sama sebetulnya dengan kami di dunia people development gitu ya, bahwa kalau kita bicara gen gitu ya, pada faktanya di perusahaan tidak mengenal gen gitu ya, atau mau gen milenial, Gen Z, gen alpha, tapi kalau sudah bekerja semuanya mengikuti nilai-nilai perusahaan. Sama kayak kampus. Kampus punya nilai gitu ya. Nilainya apa nih semboyannya? Nah, kurang lebih sama. Mau apapun generasinya, mau apapun latar belakangnya, tetap yang diambil itu nilai.
Generasi itu untuk supaya kita mudah berkomunikasi. Caranya, metodenya apa, seperti itu. Sehingga kami sebagai pemburu talenta ya kita bilang, itu kita berusaha mencari talenta yang tepat. Kita nggak ngelihat gennya, ya. Gen itu biasanya sebagai referensi bagaimana kita melakukan pendekatan. Tapi bagaimana caranya potensi yang ada di teman-teman semua gitu ya, baik pencari kerja maupun para lulusan universitas gitu ya atau pendidikan tinggi, itu bagaimana caranya kami bisa menemukan yang kami butuhkan dengan yang tersedia. Karena pada faktanya gitu ya, tidak semuanya beruntung sesuai dengan jurusannya. Ya, saya ambil contoh saya sendiri. Saya bahasa Perancis Bapak Ibu gitu ya. Tapi pekerjaan pertama saya adalah sebagai telemarketing, itu yang jualan asuransi melalui telepon. Jauh nih ya, orang berpikir bahwa lulusan bahasa Perancis, maka dia harus masuk ke mana? Kedutaan, segala macam. Tapi faktanya, kedutaan pun tidak tiap tahun mengeluarkan yang namanya job vacancy atau lowongan pekerjaan. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, baik dari institusi pendidikan maupun di kami di manajemen SDM, bagaimana kita mengelola gitu ya, mengolah gitu, menempatkan para lulusan atau menempatkan para talenta ini sesuai dengan mereka. Sehingga bisa berkembang. Muncullah yang namanya keunggulan talenta. Berkembang ini maka adalah proses yang harus betul-betul kita lihat gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan retensi dan tetap bekerja di perusahaan. Karena pada saat ini semua yang biaya yang kita keluarkan untuk meng-hiring karyawan itu disebut dengan investasi ya. Nanti kita akan bahas apa perbedaannya. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi yang nggak bisa lagi kita bendung gitu ya. Bahkan anak SD pun bisa meretas NASA gitu ya. Itu kan nggak bisa dibendung gitu ya. Maka kemajuan teknologi ini nggak bisa kita musuhin, nggak bisa kita hindarin. Tapi kita harus berdamai dengan itu, kita harus bisa menggunakan itu dengan tepat. Nah, perubahan dalam dunia digital ini membuat semua perusahaan gitu ya, merubah cara mereka mengelola talentanya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, teknologi itu membantu membuat profil baru dari generasi saat ini. Gitu ya. Oke, saya akan masuk berikutnya. Dulu gitu ya, pada saat saya masih bekerja dulu 15 tahun yang lalu bahwa lazimnya sebuah perusahaan itu kita akan dinilai kinerjanya atau pekerjaannya itu ada periodiknya. 1 bulan sekali, bisa mingguan, bisa harian gitu ya. Yang paling umum 1 semester, semester kedua, semester 1 sama seperti kampus, lalu akhir tahun gitu ya. Ada periodiknya. Lalu keputusan mengenai promosi juga sama, jarang yang promosi di tengah, kecuali orangnya misalnya tidak ada gitu ya. Biasanya promosi nanti awal tahun, akhir tahun seperti itu. Sehingga orang hanya akan menunggu timing-timing tersebut. Maka di waktu yang berjalan tidak semua aware. Nanti dah dikejar targetnya di akhir tahun gitu ya. Sehingga pengembangan karir itu bergantung kepada lamanya dia bekerja dan bagaimana atasan menilai. Makanya jangan heran kalau misalnya di zaman dulu bahwa manajer itu atau posisi tertentu itu dinilai dari masa kerja. Namun saat ini itu berbeda. Mungkin teman-teman bisa lihat, aduh kok dia udah masih muda gitu ya. Tapi kok sudah jadi manajer gitu ya. Karena pada saat ini penilaian kinerja itu dilihat dari proses yang dia lakukan. Transparansinya, bagaimana dia berkolaborasi dengan orang lain, dan apa input data yang dihasilkan atau pencapaian yang dihasilkan. Sehingga kalau zaman dulu gitu ya, bahwa mungkin juga ada di beberapa perusahaan masih sampai dengan saat ini, right person, right position. Artinya seseorang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang tersedia. Saat ini sudah tidak Bapak Ibu. Termasuk saya juga mengalami itu. Bahwa yang saat ini yang dilihat adalah talentnya ada atau tidak, skillnya ada atau tidak, lalu posisi atau perannya benar atau tidak, waktunya tepat atau tidak, nanti dampaknya tepat atau tidak. Sehingga menempatkan orang yang tepat dengan kompetensi yang tepat pada saat kebutuhan bisnis yang tepat. Nah, sebelumnya karir saya itu adalah di bidang learning development. Ketika di perusahaan yang baru dilakukan wawancara, ternyata saya ditempatkan di sesuatu yang berbeda. Namanya ODTM dan Talent Management.
Nah, ini yang disebut dengan saya pernah tanya, kenapa kok saya ditempatkan di situ, Bu, tidak training saja? Karena tanpa kamu sadari, ke atasan saya, tanpa kamu sadari bahwa kamu punya talent yang bisa mengeluarkan itu karena kamu gampang belajar. Jadi teman-teman, Bapak Ibu jangan khawatir yang punya anak yang mungkin sekarang tidak mau berkarir di perguruan tinggi gitu ya, instansi pendidikan gitu ya. Jangan khawatir bahwa siapkan saja anak-anaknya untuk punya talent-talent atau potensi-potensi yang tersembunyi itu bisa dikeluarkan. Karena kenapa? Para praktisi SDM itu melihat potensi mereka juga, tidak hanya bagaimana jurusan yang mereka ambil. Nah, sehingga kalau zaman dulu bahwa kalau kita lihat kalau dulu cara evaluasinya target karyawan bekerja, dimonitoring sama atasan, dilakukan penilaian kinerja, di feedback, sudah keluar nilainya. Namun saat ini yang terjadi gitu ya, ada target, lalu bagaimana proses dia, bagaimana dia membuat data, bagaimana dia menghasilkan data, lalu dimonitoring menggunakan sistem, dianalisa juga menggunakan sistem, lalu kemudian di feedback oleh sistem dan juga atasannya, lalu dia mendapatkan coaching. Nah, kalau zaman dulu coaching itu mengerikan. Artinya udah kayak masuk ruang BP gitu ya. Udah masuk bimbingan konseling gitu ya. Namun pada saat ini sebetulnya coaching itu adalah membuat seorang karyawan itu kembali ke track supaya mencapai target. Jadi di tempat yang saat ini ketika saya pegang coaching dan konseling, saya selalu menekankan bahwa coaching dan konseling itu bukan karena kamu salah, tapi usaha kita bersama supaya kamu kembali ke track awal. Nah, kalau misalnya di dunia kampus, kalau saya dulu, nggak tahu kalau sekarang ya masih sama atau tidak, kalau dulu kita mau ngambil kartu rencana studi, saya harus bimbingan dengan dosen, maka nanti dosen akan mengarahkan, lalu dosen juga akan memberikan jalan keluar. Nah, sedangkan coaching dan konseling pada saat ini di perusahaan adalah bagaimana seorang karyawan menemukan sendiri apa jalan keluarnya. Dengan cara apa? Dengan cara atasan memberikan feedback. Jadi atasan menggali dengan pertanyaan. Maka karyawan harus menemukan jawaban dan komitmen dia supaya dia mencapai target yang seharusnya. Itu perbedaannya. Lalu dari situ akan dipantau apakah karyawan tersebut sehingga kalau karyawan ini masih sesuai dengan perannya pada saat ini, job desk-nya saat ini, maka dia akan reassess kembali. Atau ketika digali ternyata dia punya potensi di luar pekerjaan ini dan ada eh, opportunity bisnis yang lain, maka dia bisa dipindahkan. Dan itu sekarang sudah banyak terjadi di perusahaan-perusahaan yang punya grup atau holding. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya. Menurut World Economic Forum gitu ya, bahwa pada saat ini yang sebelumnya kurang lebih ada sekitar 170 juta job yang baru dan dengan adanya perubahan teknologi, pergeseran bisnis, kemudian bisnis yang berjalan dengan cepat, ternyata ada sekitar 92 juta job itu terdisrupsi atau mulai tergeser gitu ya. Sehingga kurang lebih ada sekitar 78 juta job-job yang baru. Nah, sehingga ini menuntut semua siapapun yang masih bekerja gitu ya, masih aktif bekerja, baik itu pensiunan maupun memang dia sebagai advisor atau orang yang bekerja aktif, itu dia harus menaikkan kurang lebih 40% skill yang dari sebelumnya. Mengapa? Karena sebetulnya pekerjaan itu tidak hilang. Namun cara bekerja, kompetensi dan keterampilannya yang akan berubah. Saya ambil contoh, hari ini banyak perusahaan yang dengan gampang gitu ya menggantikan seorang desainer itu pakai AI. Alhasil kalau Bapak Ibu lihat sekarang di mana-mana advertising atau iklan itu pakai AI. Tapi kalau Bapak Ibu cermati lebih jauh, apa yang ingin disampaikan di poster itu tidak sesuai sebetulnya. Karena kadang-kadang AI itu tidak bisa membaca semua bahasa. Kalau Bapak Ibu contohkan saja nih ya, Bapak Ibu ketiklah gitu ya, bikin visualisasi gitu ya, terus pakai bahasa daerah. Kadang-kadang dia diganti dengan bahasa asing dan itu tidak tepat. Jadi bahkan sebuah perusahaan yang ingin mendesain pun masih butuh seorang desainer. Jadi teman-teman jangan mudah apa ya Bapak Ibu juga gitu ya sebagai tenaga akademisi di sini jangan mudah terprovokasi dengan sosial media yang bilang bahwa nanti akan sekian pekerja akan tergantikan dengan AI gitu ya.
Maksud kita baik untuk memotivasi anak-anak. Namun di sisi lain, tidak semua anak-anak menerima itu sebagai motivasi. Malah mereka ngedrop, kemudian mereka tidak punya cukup banyak motivasi untuk belajar, padahal sebetulnya kita harus berdampingan dengan AI. Nanti saya akan ulas lebih jauh gitu ya. Nah, dari sini teman-teman kita akan lihat ketika sudah ada peran-peran yang berubah, bergeser, maka kita lihat ketika era digitalisasi ini bagaimana sebuah manajemen SDM itu harus bertransformasi. Nah, kita lihat perannya. Yang pertama, sebagai seorang people development, kita harus memanage. Memanage itu mengelola. Yang kita lihat apa? Potensinya, kemampuannya. Gitu ya. Setelah itu, kalau memang dia ada kekurangan di potensi dan itu harus terlihat ketika dia melakukan pekerjaan, maka kita harus kembangkan. Namanya developing capability. Supaya apa? Supaya perusahaan mencapai creating business value yang baru. Saya ambil contoh bahwa saya kerja di perusahaan outsourcing Bapak Ibu ya, gitu ya. Outsourcing itu juga sekarang kita juga punya kekhawatiran gitu ya bahwa pemerintah akan melakukan beberapa perubahan di situ. Padahal sebetulnya kalau kebutuhan industri, kenapa menggunakan outsourcing? Karena memang tidak banyak lagi perusahaan yang mempunyai rekrutmen sendiri. Jadi bukan karena mau digantikan gitu, tidak. Tapi tidak semuanya punya. Karena mereka tahu ketika mereka harus melakukan rekrutmen sendiri, maka output yang didapat tidak secepat yang mereka mau. Beda dengan mereka minta ke perusahaan outsourcing. Outsourcing punya database. Maka ketika ada perusahaan yang minta, kita sediakan orangnya cepat. Tapi kalau untuk disediakan sendiri, tidak semuanya bisa cepat. Padahal kebutuhan bisnis tidak bisa menunggu. Nah, sekarang kita lihat berikutnya adalah pada saat dulu gitu ya, sebelum era digital, maka pekerjaan yang kita lakukan itu adalah job base. Oke, kalau misalnya admin ya admin gitu ya. Tapi saat ini sudah tidak. Selain admin dia bisa ngapain aja? Skill base. Ini yang kita sebut dengan assignment. Kalau orang awam bilang, ah ini mah nambah kerjaan aja ya. Padahal perusahaan melihat ini adalah skill base sehingga ditambahkan assignment. Dan saya juga sudah pernah melakukan itu. Oke, saya ambil contoh bahwa di perusahaan yang saat ini, saya itu ODTM dan training. Maka assignment-nya adalah saya harus menjaga ISO 9001 tentang quality management mutu dan juga 27001 tentang bagaimana menjaga sistem keamanan informasi. Oke, berikutnya. Kalau dulu namanya training, artinya langsung ada kalender dari perusahaan, saat ini learning ecosystem. Jadi semuanya personal journey. Ada yang memang diharuskan oleh perusahaan, itu namanya training orientasi atau onboarding, karyawan baru. Namun juga ada yang memang kita bebaskan ke karyawan. Jadi mereka mencari, lalu mereka lapor ke kita assess, namanya training analysis, kita assess apakah mereka membutuhkan atau tidak. Kita lihat pekerjaannya, kita juga lihat job future-nya seperti apa. Kalau memang potensinya cocok, lalu kemudian pekerjaannya memang membutuhkan, dan kalaupun pekerjaannya memang tidak membutuhkan, tapi dia punya talent di situ, maka kita akan berikan training tersebut. Jadi kalau dulu harus gitu ya, berapa orang satu batch gitu ya, sekarang tidak, kita sudah personalize. Jadi mereka boleh ke platform yang lain, yang penting ketika nanti dia sudah mempelajari di platform tersebut, dia bisa share dengan kita. Oke, berikutnya, kalau dulu adalah annual appraisal, kalau sekarang itu continuous performance. Tidak selalu bergantung dengan penilaian kinerja yang periodik. Nah, sebelumnya ada yang disebut dengan HR reporting, sekarang adalah people analytics. Jadi kalau dulu HR reporting itu angka, kita bicaranya angka, bagaimana menyiasati angka dan sebagainya. Kalau sekarang sudah tidak. Kenapa? Karena dalam HRIS atau Human Resource Information System itu sudah bisa dibuat per satu karyawan itu punya dashboard. Dashboard itu tidak hanya tentang bagaimana absensinya, bagaimana kehadirannya gitu ya, kemudian apakah dia penilaiannya apa saja, tapi dia mengikuti training apa saja. Nah, ternyata training-training yang dia ikutin itu muncul pada saat dia melakukan pekerjaan. Nah, kalau dulu kita harus lihat per lembar gitu ya, 1, 2, 3 lembar untuk bagaimana profil karyawan, saat ini cukup dengan dashboard saja.
nanti dia akan keluar hasilnya orang ini fit ke pekerjaan yang mana saja. Oke. Berikutnya, kalau dulu career path, kalau sekarang career mobility. Career path itu dia ke atas, gitu ya. Makanya kalau zaman dulu gitu ya, atau sebelumnya era digitalisasi ini, nunggu karyawan yang akan pensiun, baru kita dapat jabatan untuk naik ke atas. Atau nunggu kalau misalnya dia sudah mulai masuk masa prapensiun gitu ya, baru ada kesempatan untuk promosi. Saat ini tidak. Bahwa saat ini untuk promosi itu tidak hanya dari staff, supervisor, kemudian manajer, tapi bisa ke samping dengan beberapa variabel. Saya ambil contoh. eh saya dulu di CJ Korean Express itu di training development. Lalu ketika ada karyawan yang resign di kompensasi dan benefit, lalu mereka assess saya pegang dua. Jadi dengan pegang dua tapi gaji dinaikkan. Oke. Nah, itu namanya adalah promosi secara horizontal ke samping gitu ya, dan itu diperbolehkan. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin yang sedang merintis karir atau juga teman-teman yang sedang belajar gitu ya, ketika nanti bekerja jangan kaget kalau ternyata promosi itu tidak hanya ke atas tapi ke samping. Jadi ada yang memang kerjaannya lebih banyak dan secara level dia naik, tapi dia tidak naik ke jabatan berikutnya. Jadi golongannya yang dinaikkan. Nah, kalau dulu kita pakai HRIS atau Human Resource Information System, sekarang kita pakai digital, ada banyak sekali, nggak cuma HRIS, ada juga dilengkapi dengan AI. Mau tidak mau, tidak bisa dipungkiri bahwa AI cukup membantu bagaimana melakukan pemetaan terhadap seorang karyawan. Potensi apa yang dipunyai, dari mana kebiasaannya yang dilihat oleh AI. Kalau dulu manusia atau karyawan itu dihitung sebagai headcount, satuan gitu ya, saat ini yang dihitung dari seorang karyawan itu adalah kapasitasnya, lalu bagaimana produktivitinya. Jadi bisa saja nih ada satu jabatan gitu ya, misalnya di jabatan tentang analis data. Lalu si karyawan A ini di bagian akuntan gitu ya, akuntansi gitu ya. Ternyata ketika dia melakukan present terhadap pekerjaannya, kalau di kita itu ada yang namanya PDCA, Plan Do Check Action, biasanya setiap minggu. Ketika dia PDCA, dia bisa menjelaskan data dengan bagus dan konkret, dan ternyata di perusahaan itu sedang dibutuhkan adalah bisnis data analis, bisa saja dia dicabut walaupun dia latar belakangnya akuntan. Karena kenapa? Karena dia punya kapabilitas yang berbeda. Nah, kalau dulu di pengembangan manusia itu adalah bagaimana memanage employee-nya, maka saat ini adalah kita melihat bagaimana employee experience-nya. Nah, ini adalah beberapa perbedaan ketika sebelum era digital dan pada saat era digital. Sehingga yang sekarang berubah itu bukan pekerjaannya saja, tapi bagaimana organisasi mendefinisikan pekerjaannya, kompetensinya, talentanya, dan kontribusinya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau di pekerjaan semuanya belajar terus, nggak ada yang berhenti belajar. Kalau berhenti belajar itu biasanya dia ketinggalan sendirian, ya. Berikutnya adalah kita akan bicara tentang pilar yang biasa dipakai dalam sebuah talent management gitu ya. Oke, ada 4 pilar sebetulnya di sini gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana kami, people development itu menentukan kebutuhan talenta. Pertama yang dilihat adalah strateginya mau ngapain sih? Ini bisnis mau dibawa kemana gitu ya. Lalu ada critical jobs-nya nggak gitu ya. Yang memang posisi itu harus betul-betul spesialis gitu ya. Harus betul-betul dia tidak bisa untuk sembarangan kompetensi gitu ya. Nah, ini biasanya di bagian bisnis analis gitu. Lalu critical kompetensi. Kompetensi apa yang tanpa itu perusahaan tidak bisa bekerja dengan baik atau posisi itu tidak bisa bekerja dengan baik. Lalu berikutnya workforce requirement dan skill yang dibutuhkan pada saat ini gitu ya, termasuk bagaimana memahami AI gitu ya. Lalu future skill-nya apa? Nanti posisi ini kita mau bikin teropongnya tuh kemana gitu. Karena dalam perusahaan itu ada yang namanya visi dan misi. Visi itu jangka panjang, misi itu untuk jangka pendeknya. Nah, kita biasanya melihat skill yang dibutuhkan, kemudian juga critical kompetensi yang dibutuhkan itu dari visi. Nah, visi itu biasanya kita turunkan menjadi key behavior atau
bisa disebut dengan kebiasaan-kebiasaan kunci yang harus dilakukan oleh karyawan, ya. Nah, future skill itu nantinya untuk melihat bisnis ini nanti geraknya kemana. Biasanya kita sebut dengan pipeline bisnis gitu ya. Jadi ini nanti alurnya kemana? Mungkin saat ini di perusahaan saya itu masih tentang bagaimana menciptakan lapangan lapangan pekerjaan gitu ya, mencari pekerja gitu ya. Mungkin berikutnya kita bisa menjadi training center, mungkin berikutnya kita bisa jadi LPK dan sebagainya. Nah, itu adalah future future jobnya nanti. Tapi skill yang dibutuhkan harus dibuat dari sekarang. Nggak bisa nunggu nanti ketika jabatan itu dibuka. Kalau dulu skill ini baru akan diasah ketika jabatan itu dibuka. Saat ini kalau kita melakukan itu kita ketinggalan. Kita dilibas sama perusahaan lain yang sejenis gitu. Nah, berikutnya kalau kami sudah bisa mendefine talenta persisnya itu apa gitu ya, maka kami harus menemukan talenta itu. Mungkin Bapak Ibu, sebagai informasi gitu ya, perusahaan-perusahaan saat ini itu suka banyak yang membuka internal job posting. Biasanya itu untuk cabang yang banyak. Bahwa semua karyawan dari latar belakang apapun itu mempunyai kesempatan untuk pindah posisi melalui internal job posting. Nah, tugas kami ketika sudah menentukan kebutuhan talentanya apa kurang lebih sama dengan perusahaan tersebut. Bahwa kami harus mencari. Pertama kita lihat dari internal dulu. Makanya tidak semua perusahaan rajin buka job vakan karena mereka ambil dari internal dulu. Nah, biasanya yang dilakukan adalah kita melakukan database rekrutmen tuh dilihat lagi. Coba di mapping lagi si A ini CV-nya apa, kemampuan dia apa. Jangan-jangan dia kurang maksimal di pekerjaan itu karena kemampuannya bukan yang itu. Lalu orang-orang ini kami kumpulkan ke dalam talent pool namanya. Yaitu talent-talent ini dikumpulkan, dilihat, nanti akan dianalisis, ditaksir gitu ya, dengan menggunakan matriks. Nah, lalu kemudian employee referral yang bisa berpindah, ya. Kampus rekrutmen sudah pasti, internal mobility sudah pasti, ada talent marketplace. Talent marketplace ini adalah masing-masing biasanya kita lihat itu dari job portal. Jadi kita punya job portal, biasanya kalau untuk mencari kerja akan memasukkan datanya ke dalam job portal sehingga nanti dari tim rekrutmen tinggal memilih sesuai dengan keywordnya gitu ya. Mereka punya kemampuan apa, nanti akan dipilih sehingga itu akan diberikan kepada tim user yang nanti tim user akan melakukan screening lagi. Nah, sebagai informasi kepada Bapak Ibu, saat ini yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta untuk bisa merekrut karyawannya adalah tidak hanya screening CV, tapi juga melakukan background check gitu ya. Background check itu biasanya dari betul tidak dia punya ijazah kampus tersebut. Biasanya kita pakai pangkalan dikti gitu ya, itu bisa diakses. Lalu kemudian bagaimana untuk status sebagai orang yang berhutang gitu ya. Itu kita sebut dengan BI checking dan juga Slick OJK. Hampir semua perusahaan menggunakan itu. Karena kenapa? Pertama yang sering terjadi adalah pada saat kita melakukan hiring, tidak melakukan BI checkingnya, ada saja kolektor yang datang ternyata talent tersebut atau karyawan tersebut melakukan pinjaman tapi tidak melakukan pembayaran atau kewajibannya sehingga yang ditaruh perusahaannya. Nah, ini yang kami hindari sehingga kami harus melihat dari sisi BI checking atau kondisi keuangan. Apakah punya hutang atau tidak? Biasanya kalau memang punya hutang tapi tidak pernah dibayar, biasanya tidak akan bisa masuk dalam radar screening berikutnya. Nah, itu hal yang sudah dilakukan oleh banyak HR gitu ya untuk meminimalisir konflik secara personal dan juga secara perusahaan. Lalu berikutnya kita juga pasti akan cek kembali CV-nya. Jadi biasanya kita cek dari LinkedIn, kemudian kita juga cek melalui biasanya kan suka naruh untuk reference ya, personal reference. Bisa juga cek dari personal reference atau menghubungi perusahaan yang sebelumnya. Nah, selesai bagaimana cara kita mencari resource gitu ya, mencari sumber gitu ya, kita akan develop. Ada training, ada coaching, mentoring, job assignment, ada project kalau memang dibutuhkan, ada sertifikasi untuk yang tertentu, misalnya untuk audit, kemudian juga untuk pajak gitu ya. Learning ecosystem, bagaimana dia bisa mentranslate gitu ya,
kebutuhan dia itu seperti apa untuk pendidikannya atau untuk trainingnya. Lalu ada leadership development. Kalau ini pasti kalau memang nanti karyawan tersebut akan mendapatkan kaderisasi, program kaderisasi. Nah, setelah semua ini di dilakukan gitu ya, define, kemudian juga kita akan melakukan discover, develop, maka baru kita melakukan penempatan atau deploy. Nah, deploy ini bisa macam-macam, bisa mendapatkan jabatan baru, kemudian bisa juga dipromosikan, bisa juga di-assign, biasanya kalau untuk perusahaan yang cabangnya cukup banyak, namanya task force gitu ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang unggul di bidangnya masing-masing, itu akan dikumpulkan dalam satu tim, maka dia harus melakukan perbaikan di beberapa cabang yang mengalami pemburukan achievement. Itu namanya task force gitu ya. Atau untuk tim-tim change management apabila perusahaan itu melakukan perubahan yang cukup masif gitu ya, sehingga harus melakukan sosialisasi ke cabang-cabang gitu ya. Itu biasanya dengan tim change management. Ada lagi cross functional assignment. Artinya bisa saja dia dari yang seperti tadi dari akuntan gitu ya, kemudian dia menjadi bisnis analis itu diperbolehkan. Namanya cross functional assignment. Nah, eh pilar ini biasanya kita ambil dari model tentang OD gitu ya, yang paling sering kita pakai untuk acuannya itu dari the Talent Power Organization. Berikutnya adalah kita akan masuk ke transformation. Transformation, bagaimana perubahan dan pengembangan talentanya yang ada di kita, gitu ya. Yang pertama, dulu kita akan khawatir apakah lulusan perguruan tinggi akan mendapatkan kerjaan. Oke, makanya kita berlomba-lomba lah gitu ya dengan IP yang paling tinggi, kemudian kita sampai benar-benar fokus di belajar gitu ya. Dan ini terjadi di beberapa teman-teman saya juga di kampus gitu ya. Pinter-pinter gitu ya semuanya. Fokus dia dengan studi gitu ya. Namun ternyata ketika memasuki dunia kerja, IP itu sebagai salah satu standar. Tidak semua perusahaan juga menginginkan the big five gitu ya. Dan IP pun kadang-kadang kalau misalnya tinggi cum laude gitu ya, tidak semua pun impress atau terkesan dalam sebuah perusahaan. Karena kenapa? Ketika lulusan ini melamar di kita, yang kita lihat adalah apakah kira-kira bisa melakukan pekerjaan itu. Nah, oleh karena itu, dalam transformasinya, kami juga harus bisa memetakan kalau kompetensi ini mereka punya atau tidak. Kalau yang mereka lakukan, misalnya mereka ada kegiatan ya, kegiatan non kampus, kemudian magang, ini bisa dilakukan relevan sesuai dengan pekerjaan yang dia lamar. Oke. Nah, ketika saya mengambil anak intern untuk membantu mereka belajar bekerja di bidang saya, yaitu training dan OD, saya selalu mengambil kepandaian si anak ini, tidak melulu tentang jurusannya. Jadi saya lihat nih, jurusan dia apa gitu. Kemarin itu jurusannya adalah marketing, ya. Marketing anak itu saya ambil karena ketika saya melihat pengalaman magangnya, pengalaman di luar studinya adalah dia sering melakukan berbagi sharing knowledge gitu ya. Oh, ternyata dia bisa gitu ya. Lalu dia juga cakap dalam komputerisasi. Oh, ini saya butuhkan ketika nanti untuk mengelola database training gitu ya. Lalu dia juga bisa membuat presentasi gitu ya. Oh, ini bisa saya gunakan untuk melatih dia bagaimana membuat presentasi bisnis gitu. Nah, dan situ dilakukanlah wawancara. Wawancara, dia tidak punya pengalaman training karena selama ini dia marketing. Tapi ada satu hal yang membuat saya melihat dia punya kompetensi untuk di bidang training. Itu bagaimana dia berkomunikasi. Jadi untuk saat ini apakah bukan tentang lagi high quality-nya, tapi apakah kompetensi yang dia punya selama dia melakukan proses pembelajaran di kampus saja yang bisa dia grab sehingga kompetensi yang dia punya untuk melamar pekerjaan tersebut sesuai. Lalu saya juga paling sering menanyakan adalah apakah kamu bisa membuat solusi jika terjadi perubahan mendadak? Karena dalam perusahaan
yang namanya deadline itu tidak teratur. Kadang bisa paling atas, kadang bisa paling bawah, kadang bisa ketuker, kadang bisa di hold. Nah, dinamika ini yang sering saya temui untuk anak-anak yang lulusan fresh graduate itu agak gagap. Karena kenapa? Yang di kampus terstruktur, ketika masuk ke dalam sebuah pekerjaan itu dinamis. Ya. Nah, transformasi ini menjadi PR kami gitu ya, bukan menjadi PR kampus gitu ya atau institusi pendidikan. Mengapa? Oke, dalam proses transformasi ini, porsi dari institusi pendidikan, ada porsi dari dunia industri, ada porsi dari pemerintah, ada porsi dari individu itu sendiri, dan ada porsi dari komunitas. Pahami, ya? Nah, kita lihat dulu. Kalau dari sisi institusi pendidikan, maka kami yakin bahwa dunia pendidikan itu sudah membangun fondasi, fondasi awal dulu. Contohnya, disiplin mengerjakan tugas, lalu kemudian juga mampu untuk berkomunikasi yang baik dengan para dosen, ketika mempresentasikan tugas, ketika mengumpulkan tugas juga sudah mampu mengetik dengan baik, kemudian juga bisa mengoperasikan komputer, itu fondasi semuanya. Lalu bagaimana mengembangkan knowledge, bagaimana berpikir terstruktur, mulai dari yang paling general, lalu masuk ke spesifik, dari spesifik nanti baru masuk ke paling konkretnya. Lalu kompetensi, setiap jurusan punya kompetensi sendiri. Saya ambil contoh, kalau saya di jurusan bahasa, bahwa kami di bahasa Prancis dulu ya, saya nggak tahu kalau sekarang ada perubahan atau tidak, kami belajar Français de la Bon, jadi bagaimana eh, kita melakukan habit ketika kita ada di sebuah dunia perbankan, kita harus tahu bagaimana istilahnya, lalu bagaimana proses yang ada di bank. Jadi setiap jurusan tuh saya yakin pasti punya kompetensinya masing-masing. Misalnya kalau eksakta maka dia harus bisa melakukan research. Ketika dia bisa melakukan research, maka dia bisa melakukan digging materi. Ya, kalau di training itu ada digging materi, penggalian materi. Lalu kalau anak lab misalnya biasanya mereka itu terstruktur ya melakukan penelitian, lalu bisa mengemukakan proses, kemudian juga ada landasan teorinya, lalu nanti outputnya apa hasil penelitiannya, maka di dunia kerja itu disebut dengan reporting. Oke, nah talenta bahwa biasanya di kampus itu sering banyak perlombaan nih. Nah, ketika mahasiswa itu rajin ikut perlombaan, entah dia menang atau tidak, tapi dia punya jiwa kompetitif, nah itu kita butuhkan di perusahaan. Karena kenapa? Untuk perusahaan, biasanya kita butuh kompetitif itu supaya dia tidak mau kalah dengan perusahaan lain sehingga kinerjanya naik. Nah, berikutnya, kalau kita bicara talenta, bahwa ketika anak-anak ini masuk dari SMA menuju ke kampus, biasanya masih so-so saja, tapi ketika di kampus dia berkembang, kemudian dosen juga mampu mengembangkan mereka dengan baik, mereka mereka berprestasi dan sebagainya, itu adalah salah satu basic talenta yang kita butuhkan. Berikutnya, dunia kampus berbeda dengan dunia sekolah gitu ya, atau SMA gitu ya, atau SMP gitu ya, bahwa kalau di SMP betul-betul di guidance. Tapi kalau kita bicara dunia kampus, entah itu diploma atau dunia strata satu atau strata 2, maka mereka punya kemandirian dalam mengerjakan tugas, mengelola waktu. Nah, ini salah satu yang kita butuhkan dari institusi pendidikan. Berikutnya, dunia industri itu ngapain gitu ya? Kalau misalnya dari institusi pendidikan itu sudah punya basicnya, maka di kita mengasah bagaimana potensinya. Kita mengembangkan performanya. Kita mengoptimalkan potensi yang dia punya. Sehingga nanti karirnya akan berpengaruh dengan baik. Berikutnya, pemerintah ngapain gitu ya? Pemerintah ada kebijakan. Kebijakan untuk melindungi para pekerja. Ada standar. Yaitu tadi ISO. Kemudian ada yang namanya standar lain yang dibutuhkan itu misalnya CAF dan sebagainya, A3 dan sebagainya. Itulah standar yang diberlakukan oleh pemerintah. Ada ekosistemnya dan ada akses bahwa untuk siapapun mau itu lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri punya akses yang sama untuk dapat bekerja di Indonesia. Berikutnya adalah individu. Nah, ini yang paling penting. Ketika seseorang calon karyawan gitu ya atau karyawan gitu ya berasal dari gitu ya, the big five gitu ya. Kemudian atau berasal dari universitas yang jauh nih dari kota besar gitu ya. Di kami untuk people development tidak melihat itu. Yang kami lihat tentang bagaimana effort dia untuk mendapatkan pekerjaan itu. Contohnya adalah ketika di interview
mereka genuine ya. Maksudnya ketika menjawab pertanyaan, mereka juga berdasarkan apa yang sudah menjadi experience-nya mereka. Di kami, rekrutmen itu gampang kalau untuk tahu bahwa calon karyawan ini menggunakan fasilitas AI atau tidak. Biasanya mereka itu agak gagap dan kalaupun mereka menjawab itu sangat bagus sekali jawabannya, terstruktur, tapi dengan pandangan alihkan ke yang lain walaupun wajahnya ke kita. Biasanya yang kayak gitu kita langsung kayaknya enggak deh. Karena kenapa? Karena dia tidak genuine. Dia tidak natural gitu ya. Nah, biasanya kita akan milih yang natural. Kenapa? Karena kalau yang natural itu kalau dia nggak bisa memang nggak bisa kita olah. Yang memakai bantuan AI itu biasanya memperlihatkan potensi mereka yang luar biasa. Tapi ketika diterima mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Oke. Nah, individu ini pun ketika masuk dunia kerja itu tidak bisa mereka berharap 100% kita akan mendidik mereka seperti dunia pendidikan, kampus gitu ya atau sekolah gitu ya. Bahwa dari kita malah nanti saya akan perlihatkan 70% itu adalah mereka belajar sambil bekerja langsung. Makanya di banyak perusahaan sekarang lebih banyak menyelenggarakan pemagangan. Kenapa? Karena untuk segera meminimalisir, jadi 70% itu sudah terpenuhi dari magang tadi. Oke? Nah, berikutnya adalah kemauan dari anak ini. Jadi perusahaan itu tidak bisa lagi dari dulu sebetulnya sampai dengan sekarang bahwa kalau kita itu mau promosiin orang itu kita yang narik-narik gitu ya. Ayo dong kamu ikut tes ini biar bisa jadi SPV segala macam. Nggak bisa kayak gitu. Makanya jangan heran Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu melihat gitu ya, ada yang pinter banget pada saat dia kuliah gitu ya, tapi ketika sudah ketemu alumni nih ya gitu ya, malah yang karirnya bagus itu dari orang yang setengah aja. Maksudnya yang IPK-nya tidak terlalu bagus, tidak cum laude. Mungkin dia rata-rata di 3,25, 3,3 gitu ya. Karena mereka tahu secara standar mereka sudah kalah dengan yang nilainya bagus. Oleh karena itu biasanya mereka ngejar dengan magang. Setelah magang mereka ngejar dengan sambil magang mereka belajar dengan platform, dapat sertifikatnya, mereka belajar. Dan saya sering menganjurkan kepada anak-anak yang baru lulus itu yang suka konsul, saya juga ada buka konsul sebetulnya. Bahwa mereka ketika mereka sudah mulai masuk masa skripsi gitu ya, sudah mulai masuk di masa akhir studi, itu saya anjurkan mereka untuk mulai melakukan apa ya kursus gitu ya secara online juga nggak apa-apa, tapi yang ada sertifikatnya tentang bagaimana project management. Kenapa project management? Karena itu tentang bagaimana dia mengatur pekerjaannya, membuat prioritas, lalu bagaimana dia membuat pelaporan, dan itu adalah basic ketika akan bekerja. Nah, ada teman-teman semuanya yang mungkin masih masih dalam status mahasiswa pada saat ini atau Bapak Ibu yang punya anak juga punya mahasiswa bangun karir mereka dari mulai mereka ada di bangku kuliah gitu ya. Karirnya dari mana? Challenge mereka untuk jadi leader. Misalnya ketika ada project gitu ya, misalnya project bukan project lah ya. Tugas lah ya, tugas-tugas berkelompok gitu ya. Challenge lah orang-orang yang kelihatannya tidak percaya diri untuk bisa menjadi leader. Karena kita nggak tahu nih, mungkin dia malu untuk minta gitu ya, tapi ketika dipaksa dia bisa gitu ya. Nah, berikutnya adalah pengembangan keahlian terus-menerus. Teman-teman sampai dengan saat ini pun gitu ya, saya sering ketemu di forum-forum HR gitu ya, bahkan yang sudah pensiun pun suka ikut gitu ya. Kenapa? Karena kita sadar bahwa belajar itu nggak pernah berhenti. Sekolah mungkin bisa berhenti selesai sampai S1, S2, S3 dan sebagainya. Tapi belajarnya nggak berhenti. Nah, oleh karena itu, pada saat ini pun saya juga banyak bertemu dengan para pensiunan yang mulai main AI. Entah dia bikin poster, entah dia bikin musik, apapun mereka mainnya dengan AI. Jadi mereka belajar terus, nggak pernah berhenti. Berikutnya adalah komunitas. Nah, ini penting banget. Saya juga merasakan ini. Komunitas, baik FAMI, kemudian FAMI masih paling apa ya, bisa bilang saya paling komplit gitu ya. Kenapa? Karena ada banyak akademisi, kemudian juga ada juga para praktisi gitu ya. Kemudian secara pembinanya juga bagus gitu ya, makanya saya join dengan FAMI. Maka manfaatkan komunitas ini menjadi jaringan, jaringan karir teman-teman ke depannya. Saya ambil contoh gitu ya.
Mungkin di sini ada yang sudah profesor, pasti banyak yang profesor di FAME. Mungkin nggak sih mereka butuh tenaga-tenaga ahli yang tapi gitu ya, bayarannya tuh nggak gede gitu. Tapi kita bisa belajar di situ. Nah, itu pernah saya praktekkan waktu saya S1 di UPI Bandung. Jadi saya kenalan dengan anak S3 waktu itu. Kemudian karena dia jadi dosen di Tangerang, dosen S2, kemudian dia juga punya banyak proyek dengan pemerintah. Kadang-kadang tugas-tugas dia di kampus gitu ya, ketika dia ambil S3 itu juga banyak terbengkalai. Sehingga saya menawarkan, Bapak mau nggak saya bantu? Nggak apa-apa deh, bayarannya nggak terlalu besar, tapi saya akan bantu. Sekalian saya belajar. Padahal saya S1 juga belum lulus waktu itu. Nah, networking dengan mereka itu membuka cara pandang kita tentang sesuatu hal. Contohnya, bikin prioritas. Lalu sebelum kita membantu mereka untuk mereview tugas, mereka akan kasih tahu dulu rules-nya. Itu yang kita sebut dengan mentoring. Lalu setelah itu dia akan share apa yang dia dapat pelajari ketika di kelas di S3 itu ke saya supaya saya bisa melihat paper yang akan dibuat. Nah, itu disebut dengan knowledge sharing. Jadi, saat itu, walaupun saya S1, tapi saya ikut belajar dengan anak S3. Dan teman-teman S1 yang mungkin saat ini sedang kuliah, jangan malu. Di FAME itu banyak sekali Prof. Gitu ya. Langsung saja, Prof, misalnya Prof Ana, saya mau belajar tentang akuntansi. Boleh nggak Prof? Mungkin saya bisa bantu Prof di mana, di bagian mana. Itu boleh. Ini tinggal hubungi ya Prof Ana ya. Maaf ya Prof gitu, karena Prof Ana paling sibuk sepertinya gitu ya. Jadi leader di sini, jadi leader di situ, pasti knowledge-nya banyak. Maka teman-teman harus berani untuk bisa nge-grab orang-orang yang luar biasa ini, gitu ya. Kalau saya melihat misalnya Prof Yul gitu ya, Prof Yul itu luar biasa gitu ya. Saya belajar dari mana? Saya lihat bukunya, kemudian saya juga belajar ngobrol dengan beliau. Oh ternyata begini cara pandangnya gitu ya. Dan ketika hadir di rakernya Fame gitu, saya melihat orang-orang pintar di situ gitu ya. Saya belajar tentang bagaimana mereka mengeluarkan pertanyaan, bagaimana mereka bicara secara terstruktur, itu saya rekam dan saya pelajari, kemudian saya implementasi di tempat kerja. Jadi komunitas itu sangat membantu kita sebelum masuk dunia kerja ataupun sudah masuk dunia kerja. Oke? Nah, transformasi ini akhirnya melihat merubah bahwa kalau kita bicara transformasi, kita bicara perpindahan. Kalau yang dulunya belum digital, sekarang sudah digital. Dari mana? Ternyata di era digital ini, cara HR-nya yang bekerja yang dirubah, bukan pekerjaannya. Oke? Transformasi itu mengubah cara organisasi atau perusahaan itu mengelola, mengembangkan, dan menciptakan nilai. Karena kenapa? Karena kalau sudah digital, artinya prosesnya sudah efektif. Ada proses panjang yang menjadi sebentar, sejengkal gitu ya. Maka yang dilakukan oleh HR adalah bukan berkutat di prosesnya, tapi di analisisnya. Nah, kalau dulu mungkin karena proses yang panjang harus approve sana sini dan sebagainya gitu ya. Panjangnya tuh di proses administratif. Makanya dulu HR tidak terlalu apa ya, tidak terlalu gaya gitu ya untuk pekerjaannya. Ah, paling juga di belakang meja, paling juga cuma ngurus-ngurus orang gajian segala macam. Sekarang udah enggak, teman-teman. Sekarang sudah pakai sistem, orang bisa absen dimanapun, HR tinggal tarik data, lalu datanya di-assess, dilihat, oh ternyata si ini sering mangkir gitu, oh ternyata si ini sering telat, maka itu menjadi analisis. Kenapa dia sering telat? Lalu lihat bagaimana pencapaian pekerjaannya di bulan itu. Oh ketika dia sering telat, ternyata untuk performanya naik, kemungkinan dia ada di luar kantor. Tapi kalau misalnya dia secara data kehadirannya, kemudian data untuk checklist tidak terlalu bagus, performanya juga turun, berarti dia ada masalah. Saatnya kita keluarkan konseling. Nah, itu bagaimana kita mengelola, mengembangkan nilai SDM itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat dari level pekerjaannya HR pada saat ini ya, gitu ya, atau HC gitu ya. Bahwa kalau dulu kita terpaku dengan administrasi, ketika mulai digitalisasi, maka kita mulai efisien. Karena kenapa? Kita tidak perlu ambil manual lagi. Nggak perlu nunggu lagi. Kenapa? Karena semua sudah masuk ke sistem. Nah, ketika sistem ini sudah masuk, proses sudah lebih cepat gitu ya. Maka yang kita lakukan adalah kita mulai membaca dashboard.
Kalau saya kebetulan untuk training saya punya dashboard sendiri, saya membuat walaupun masih manual ya, pakai Excel tapi kita bisa pakai rumusnya. Sama dengan Audi dan TM-nya juga saya udah pakai dashboard sendiri, saya membuat sendiri. Nah, itu dengan satu masukan nomor induk karyawan, maka dia akan terlihat dia ikut training apa, kemudian pencapaian pekerjaannya, lalu bagaimana kehadirannya itu sudah bisa terlihat. Pakai Excel doang, ya. Itu digitalisasi juga, gitu ya. Tapi kalau memang memang yang enak itu ya dia pakai sistem misalnya SAP atau apa itu sudah terintegrasi. Tapi untuk perusahaan saya yang saat ini belum sampai 10.000 gitu ya karyawannya, baru sampai 3 ribuan, itu masih santai lah pakai HR, pakai Excel tuh masih enak gitu ya. Jadi masih bisa kita analisis dengan mudah. Lalu kemudian yang terakhir ada human capital transformation. Apa sih yang membedakan antara HR dengan capital? HR itu human resources. Jadi kita menjadi sumber. Sedangkan capital itu adalah engine atau sebagai aset gitu ya. Bahwa manusia ini bukan hanya angka yang ada jumlahnya sekian ribu, tapi ini adalah masa depan perusahaan. Karena kita invest di situ. Ini adalah aset perusahaan. Sehingga aset ini tidak boleh diam. Dia harus dirubah, dia harus dikelola. Nah, oleh karena itu pada saat ini di perusahaan itu sudah mulai masuk skill base. Jadi tidak hanya karena dia ada sekian tahun, tapi terbalik. Biasanya kalau saya itu bikin adalah, misalnya ada karyawan yang dalam 1 bulan itu mereka tidak perform. Maka saya akan mulai data dia sudah bekerja berapa lama, dia sudah dapat training apa saja. Kemudian saya lihat materi saya, kita ada materinya BUS gitu ya. BUS itu adalah tentang materi bagaimana mengembalikan performa mereka melalui motivasi dan mengenal diri mereka sendiri gitu ya. Dari situ kita lihat kelemahan kekurangannya, dia akan mengisi kuesioner, lalu dari kuesioner itu akan terlihat sebetulnya dia ini sedang ada apa. Nah, dari situ setelah dia mengisi kuesioner, baru kita melakukan entah coaching atau konseling, karena coaching dan konseling berbeda. Atau kalau memang dia tidak bisa mengerjakan pekerjaannya, kita melakukan mentoring. Jadi nanti ada orang yang lebih jago atau dalam performa terbaik, itu akan ngajarin dia tentang bagaimana cara bekerja. Kalau konseling itu habit gitu ya. Jadi, biasanya kalau habit ini baru kita lakukan ketika kita mendapatkan masukan dari tim lain karena dia perilakunya kurang baik. Kita masuknya konseling. Tapi kalau dia tidak perform saja, kita pakai coaching. Jadi kita coach dia supaya dia kembali ke performa awal. Dan itu kita terapkan. Berikutnya adalah kita akan lihat kalau zaman dulu paradigmanya adalah berapa jumlah karyawan yang kita punya, tapi ketika transformasi ini berubah, kita sudah mulai mengikuti gitu ya perkembangan zaman dan mau tidak mau, maka yang kita tanya bukan jumlahnya saja tapi capability. Mengapa? Karena jumlah karyawan yang banyak tidak mencerminkan kalau perusahaan itu adalah dalam kondisi yang baik. Tapi kapasitas mereka yang tepat itu mencerminkan perusahaan itu baik. Karena banyak orang itu belum tentu perusahaan itu makmur. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya, kalau dulu kita masih aware dengan banyak nggak sih ikut training? Harapannya mereka ikut training, lalu mereka bisa mengaplikasikan. Bapak Ibu, ketika mereka ada di ruangan training, tidak semuanya juga bisa menyerap 100%. Sehingga kita juga tidak boleh langsung berpendapat bahwa kan mereka udah ikut training. Nggak bisa kayak gitu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, kalau di kami yang ikut training berapa banyak, siapa saja, levelnya apa. Oke, nah mengapa? Karena yang kita concern adalah skillnya apa. Apakah nanti akan berpengaruh baik terhadap pekerjaannya? Karena kalau berpengaruh baik terhadap pekerjaan, otomatis performance perusahaan juga bagus. Oke, saya ulang. Kalau dulu kita sangat concern dengan berapa orang yang ikut training, sekarang kita concern dari training itu apa dampaknya buat perusahaan dan buat dia sendiri terhadap pekerjaannya. Berikutnya, kalau dulu kita sangat percaya bahwa semakin banyak karyawan yang mendapatkan hasil PK terbaik atau penilaian kinerja terbaik, maka perusahaannya akan baik. Sekarang tidak. Karena begitu cepatnya bisnis berjalan, kita hanya bisa melihat kira-kira talent kita punya critical role-nya apa. Critical itu biasanya kemampuan yang sangat-sangat spesifik yang perusahaan lain itu
jarang punya gitu ya. Misalnya nih, dia sangat paham tentang bisnis analis gitu ya. Tapi sebentar dulu, bisnis analis sudah banyak nih Pak yang ada di AI. Kita tinggal masukin data perusahaan. Dia bisnis analis sekaligus dia paham ISO. Itu akan lebih baik. Karena kenapa? Ketika kita memasukkan data perusahaan ke dalam AI atau artificial intelligence, maka data perusahaan kita sudah bocor. Karena sebetulnya AI itu merangkum dari informasi yang ada di internet untuk kemudian disortir sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu malah nggak bagus. Jadi yang bagus adalah dia paham tentang standar keamanan informasi perusahaan, tapi dia juga bisnis analis, maka dia pasti bisa mengerjakan pekerjaan tersebut dengan baik. Karena kenapa? Dia tahu batasannya, bagaimana menjaga informasi perusahaan. Critical role-nya dia punya. Karena dia punya sesuatu yang untuk future skill-nya nanti, kalau perusahaan ini mau bergerak lebih cepat, maka dia bisa diandalkan. Beda dengan bisnis analis doang nih. Pokoknya dia tajam lah analisanya, tapi dia nggak bisa jaga data perusahaan. Itu akan berbahaya. Maka perusahaan kita akan gampang banget dibaca orang lain juga akan mudah untuk mematikan perusahaan kita, nah itu repot urusannya. Oleh karena itu, kami di Sejahtera Mitra Solusi itu sangat concern dengan karyawan yang suka posting tentang pekerjaannya. Jadi karena pernah terjadi dia mau ngasih tahu gitu ya di WA kalau di status WA kalau dia itu kerja lembur gitu ya. Dia foto lah tuh si laptopnya. Ada data di situ. Saya langsung tegur. Pak, tolong di take down status itu karena itu ada data perusahaan di sana. Oh, kenapa Bu? Emang nggak boleh? Nggak boleh Pak. Kalau dibaca orang, kemudian juga mereka tahu bagaimana pencapaian kita dan itu jadikan senjata untuk mematikan kita repot. Jadi tolong di take down, langsung di take down. Sama dengan di manapun gitu ya, apalagi di kampus gitu ya. Setiap meeting gitu ya, bagaimana analisa, kemudian bagaimana plan-plan ke depannya gitu ya. Nah, itu juga harus kita jaga gitu ya. Kecuali nanti sudah ditaruh di website, nah itu sudah boleh dipublikasikan. Tapi selama itu tidak ada di website, tidak ada di media massa, maka itu tidak boleh dipublikasikan. Itu kalau kita lihat dari sisi keamanannya. Nah, setiap karyawan harus punya kompetensi untuk menjaga keamanan data perusahaannya. Seperti itu. Nah, itu kita sebut dengan critical role karena tidak semua sadar akan peran itu atau kompetensi itu. Berikutnya adalah kita lihat bahwa kecepatan transisi transisi dunia kerja dari digitalisasi ke transformasi SDM itu juga punya effort ya gitu ya. Dan effort ini kita sebut dengan masalah gitu ya. Masalah ini ada dua. Kalau kita melihat sebagai negatif akan menjadi risiko. Kalau kita lihat sebagai masalah yang positif maka dia akan menjadi kesempatan. Nah, yang sering terjadi adalah ketika orang akan melamar pekerjaan itu kita lihat dulu dia lulusan apa. Karena kalau di rekrutmen, lulusan itu juga membantu tentang bagaimana pola dia berpikir. Itu tidak bisa dipungkiri gitu ya. Kalau untuk lulusan perguruan tinggi, harapannya mereka sudah mengerti konsep, mereka juga bisa melakukan implementasi, dan mereka juga bisa membuat output atau membuat evaluasi, gitu ya, sehingga menghasilkan dampak. Nah, di sini sebetulnya kalau kita lihat dari perjalanannya ada degree, skill, talent, job, career, dan impact. Tiga awal itu adalah biasanya ketika orang itu akan masuk dunia kerja. Nah, masalahnya pada saat ini jumlah lulusan tidak semuanya terserap. Karena kenapa? Job vakansi atau job yang dibuka itu tidak semuanya bisa mengakomodir lulusan tersebut. Itu kita sebut dengan mismatch, ya. Mismatch itu ada macam-macam Bapak Ibu. Yang pertama, jurusan nggak sesuai dengan bidang pekerjaan, gitu ya. Nah, saya ambil contoh nih, saya lah ya, bahasa gitu ya. Saya ngelamar ke sales gitu ya, nggak cocok gitu, karena harusnya kan bahasa ya kemana ke guru gitu ya kalau UPI gitu ya. Ke guru kemudian, karena saya punya tempat, saya juga bisa misalnya harusnya misalnya ke kedutaan gitu ya, tiba-tiba ke sales. Di jurusan tidak pernah diajarkan untuk melakukan, sales, penjualan gitu ya. Berarti ada effort yang besar yang harus saya lakukan. Tidak buruk sih sebetulnya, tapi harus ada effortnya. Nah, ini yang pada saat ini kami di perusahaan outsourcing itu kadang-kadang menemukan kendala di lulusan yang ada pada saat ini. Kenapa?
Ah enggak lah, saya nggak mau itu. Padahal belum diasah nih. Padahal kita ada pelatihannya, kemudian kita juga ada pengembangannya, yang bisa jadi di awal jadi marketing atau sales, bisa jadi ketika potensinya juga berubah, malah ditarik ke HR gitu. Nah, ada jurusan tapi skillnya nggak sesuai. Tapi benar nih jurusannya. Contoh dia jurusan mungkin sekarang namanya manajemen ekonomi bisnis gitu ya. Dia ngelamarnya ke digital marketing. Ketika diwawancara, benar sesuai nih. Oh, kayak marketing. Karena di benaknya para rekruter marketing ya pasti tahu semua lini media yang digunakan untuk melakukan marketing. Karena marketing sama sales beda ya. Marketing itu tentang konsepnya, sales itu yang melakukan penjualan. Ketika kita lihat, oh ya nih satu marketing udah cocok, cocok gitu ya. Tapi ketika di interview, dia hanya tahu teori marketingnya saja. Padahal di dunia kerja yang dibutuhkan adalah dia mengerti nggak market data analisnya, search engine-nya dia ngerti nggak, SEO-nya. Dia mengerti nggak bagaimana membuat analisis terhadap sosial media. Karena mau tidak mau pada saat ini untuk biaya marketing gitu ya, itu paling banyak dilakukan melalui sosial media. Nah, kalau dia di bagian marketing, tapi dia tidak mengerti bagaimana menganalisis sosial medianya, itu agak repot. AI tools, kalau mau scratch manual boleh, tapi nggak kekejar dengan kebutuhan. Contohnya, misalnya di kami gitu ya, saya kemudian di training development gitu ya, saya juga tidak bisa mengandalkan bahwa harus ada satu desainer yang membuat flyer tentang eh, apa namanya training yang akan diadakan gitu ya. Kita harus promosi kan. Kadang-kadang kita juga harus bikin campaign untuk ISO 9001 dan 27001. Saya nggak mungkin mengandalkan salah satu tenaga desainer kita karena pekerjaan kita begitu banyak. Akhirnya saya yang harus belajar. Harus belajar mendesain flyer, harus belajar mendesain presentasi, harus belajar semuanya, harus belajar mendesain. Dan saya harus mampu menggunakan AI tools dengan baik supaya tidak salah. Lalu ada yang namanya marketing automation. Kalau dia tidak mengerti, walaupun dia jurusannya marketing, maka dia tidak dapat diterima di pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, ketika nanti mungkin di sini ada yang masih kuliah, teman-teman ada di jurusannya masing-masing, tapi belum tentu suka gitu ya dengan future job dari si jurusan ini misalnya. Sebenarnya saya tuh pengennya di IT Mbak gitu misalnya. Tapi sekarang saya diminta sama orang tua saya untuk ngambil di manajemen gitu. Boleh nggak sih? Boleh. Belajarlah bagaimana manajemen IT-nya. Lalu secara teknis ambil untuk kursus di luar tentang IT-nya. Karena di beberapa perusahaan itu ada yang namanya manajemen IT. Jadi itu juga diperbolehkan. Oke? Ada jurusan tapi nggak sesuai dengan minat karirnya. Oke? Misalnya nih akuntansi. Ya benar dia bisa jadi akuntan. Cuma dia nggak minat itu. Dia seneng analis data, dia seneng komen tentang kebijakan, dia seneng komen tentang dosennya gitu ya. Bapak Ibu jangan sebagai dosen misalnya ya, jangan langsung kesel gitu ya kalau ada mahasiswa Bapak Ibu yang seneng komen gitu. Padahal dia sedang menganalisis, dia sedang belajar untuk menganalisis argumennya sendiri gitu. Sehingga kalau yang seperti ini tidak tercapai, saya nggak terlalu suka akuntan gitu ya, tapi saya senang menganalisis data gitu. Biasanya mereka mau terima pekerjaan itu, tapi mereka nggak akan maksimal. Contoh, deadline yang harusnya invoice misalnya satu hari ada sekitar 20 invoice. Biasanya karena mereka ogah-ogahan gitu ya, bisa cuma 15. Ya udah Pak, ntar sisanya saya kejar besok deh gitu. Nah, itu sering kita temuin seperti itu. Sehingga ketika masa kontraknya atau masa percobaannya, dia nggak bisa lulus. Karena kenapa? Dia senangnya dengan data analis, nggak di akuntan. Walaupun sebenarnya dia lulusan S1 akuntansi. Nah, ini harus bisa kita baca bareng-bareng. Bagaimana potensi mereka sehingga tidak terjadi mismatch. Dan kalaupun terjadi mismatch, jangan khawatir. Kami di People Development itu harus bisa menerima semua employee dari user mau nggak nyambung, nyambung itu harus kita terima kalau di people development. Karena kita punya senjata, learning ecosystem, upskilling, reskilling, dan career mobility. Yang kalau dulu di hiring untuk degree-nya, sekarang di hiring untuk potensinya. Jadi, bahkan kalau dari user itu gitu ya, beda banget jurusannya dengan pekerjaan yang diambil, dan itu dia tetap lolos, maka kami percaya dia punya potensi. Dan ini kita lihat dari
nanti. Oke, yang pertama, kami itu setiap karyawan yang baru kita itu bikin pemetaan namanya learning ecosystem. Ya, learning ecosystem ini biasanya kita bagi menjadi tiga tahapan, gitu ya, tiga besaran lah pemetaannya. 70% itu ada experiential learning atau UJT, jadi biasanya dia akan langsung ikut kerja. Kemudian dia juga cuma baca dari job desk dia harus ngapain, lalu dia langsung juga ikut kalau ada masalah dia harus bisa ikut memetakan masalah itu, memberikan solusi walaupun misalnya solusinya masih belum tepat. Nah, informasi kepada semuanya bahwa dalam dunia kerja itu tidak ada salah, gitu ya. Semua itu improvement gitu ya. Even misalnya nih saya salah mengambil keputusan gitu ya. Itu nggak pernah jadi salah gitu. Selalu yang dibilang ya udah kamu perbaiki. Nah, mungkin kalau di kampus, kalau misalnya nilainya salah ya jadi salah gitu ya, karena memang pencapaiannya harus eksak gitu ya, harus sesuai gitu ya. Kalau di perusahaan itu kalau misalnya kita mengambil keputusan dan keputusan itu salah, itu kita suruh perbaiki. Bedanya sama kampus begitu. Kalau dunia pendidikan ya salah gitu ya. Perbaikannya nggak bisa karena datanya berdasarkan tes gitu ya. Kalau di kita adalah berdasarkan perubahan dan berdasarkan pengembangan yang harus terus-menerus. Nah, oleh karena itu di kita 70% itu dia harus OJT langsung. Jadi jangan ngarepin, oh ya nanti saya kerja, saya diajarin dulu 3 bulan. Enggak, teman-teman, Bapak Ibu gitu ya. Di kami orientasi itu 2 hari, kemudian dia belajar saja tentang perusahaan, minimal dia tahu visi misi, lalu dia tahu ini perusahaan bergerak di bidang apa, lalu kemudian juga dia tahu bahwa nanti atasannya siapa, dia bekerja dengan siapa. Setelah itu kita akan lepas. Lalu akan dimonitoring oleh atasannya. Dari atasan ini, kita ambil 20% waktunya dia untuk coaching mentoring atau peer learning. Atau kita sebut peer learning itu adalah body system. Dan community of practice. Community of practice ini yang tadi saya bilang, saya masuk ke HR Stories, saya masuk komunitas FAMI, kemudian saya juga masuk di beberapa komunitas lainnya. Untuk supaya saya bisa mendapatkan 20% ini. Nah, 10% ini baru sebutkan formal learning. Nah, oleh karena itu di awal saya informasikan bahwa di kami gitu ya, untuk jabatan tertentu mereka akan mengajukan training. Jadi nggak melulu dari kita yang suruh mereka, tapi mereka mengajukan training. Misalnya untuk posisi-posisi yang memang kritikal. Satu, kalau memang dia social media spesialis, maka dia ngambil sertifikasi tentang social media spesialis. Kalau dia di bidang IT, maka dia harus ngambil social media, sorry, dia akan ngambil security, gitu ya, cyber security, cyber awareness, kemudian dia harus ngambil itu. Lalu kalau dia di pajak, dia harus ngambil brevet. Nah, itu tidak banyak orangnya. Nah, oleh karena itu 10% ini formal learning kita bilang. Artinya mereka boleh belajar secara formal tapi porsinya tidak terlalu banyak. Karena kalau dia banyak belajar secara formal, dia nggak kerja-kerja. Ini yang kita bikin pemetaannya di tempat kerja. Upskilling itu adalah meningkatkan kemampuan untuk pekerjaan yang sama. Biasanya ini adalah untuk refreshment ya, training-training yang untuk dia mengingat kembali gitu ya. Kalau customer service maka untuk saat ini customer service itu sudah banyak yang dibuat dengan mesin gitu ya. Jadi tidak semua customer service itu langsung dijawab oleh manusia. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya telepon gitu ya atau WA gitu ya, pasti yang jawab mesin dulu. Suruh milih nih di bagian apa, apakah komplain atau produk baru dan sebagainya. Itu jawab oleh AI. Nah, nanti dari situ Bapak Ibu akan pilih kan, pilih lagi kemana nih, oke misalnya tentang pembayaran. Nah, pembayaran itu nanti dia akan di breakdown lagi, pembayaran produk kah, jasa kah, dan sebagainya. Nah, ketika seorang customer service yang dulunya setiap cabang harus ada misalnya 5, 10, dan sebagainya gitu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan saat ini customer service itu di bank misalnya itu nggak banyak lagi. Satu atau dua selesai. Karena untuk pertanyaan awal itu jawab sama AI dulu. Tapi customer service yang masih menjabat itu juga harus belajar menambah kompetensinya. Biasanya mereka harus tahu dari data analisis. Jadi nanti ketika mereka berhadapan dengan customer-nya, mereka tahu bagaimana menghadapi customer tersebut. Kita sebut dengan customer handling. Bukan karena mereka pintar sebetulnya, tapi karena mereka membaca data kebiasaan dari customer itu sendiri. Oke? Itu kita sebut dengan customer relationship management. Jadi kadang-kadang kita suka yang, "Wah, dia jago banget yang menghadapi saya." Enggak, dia sudah punya datanya. Untuk menghadapi kita, maka dia akan melakukan A, B, C, D.
Nah, itu biasanya kita pakai ketika kita akan mengajar. Jadi, ketika mengajar kita selalu observe ya, saya selalu observe ketika mengajar, orang ini seperti ini, paling gampang kalau di saya itu visual, kemudian audio, sama kinestetis gitu ya. Kalau orang visual itu dia paling seneng lihat layar gitu ya. Kalau orang audio itu biasanya dia, nggak usah ngelihat juga, biasanya dia sibuk sendiri main HP atau apa, tapi dia mendengar. Kalau kinestetis itu biasanya kalau di kelas saya mengajar, itu yang duduknya paling belakang, suka keluar masuk gitu ya, toilet, terima telepon, itu biasanya seperti itu. Nah, itu harus kita akomodir. Dengan cara apa? Metodenya yang kita akomodir. Lalu berikutnya, kita akan lihat reskilling, gitu ya. Biasanya ini untuk mempersiapkan karyawan-karyawan yang akan di apa ya namanya, internal atau career mobility. Contoh gitu ya, kalau di tempat saya itu ada yang namanya HR officer, jadi tugas mereka melakukan rekrut gitu ya. Lalu di posisi kompensasi dan benefit atau penggajian itu ada yang keluar. Kita pengennya ngambil dari internal. Nah, si anak ini mengajukan diri. Lalu kita interview, namanya Bima. Dia mengajukan diri untuk pindah ke kantor pusat dengan pekerjaan masih di HR. Kebetulan yang kosong adalah di kompensasi dan benefit atau payroll. Maka dia ditaruh ke situ. Sambil berjalan, kita cek kemampuan Excel-nya. Kita cek data manajemennya. Dilakukan kontrol monitoring oleh atasannya. Sehingga saat ini dia hanya butuh waktu sekitar 1 bulan sampai 2 bulan. Dia sudah bisa di pekerjaan tersebut. Jadi kita reskillingnya di sana. Nah, yang tadi career mobility itu ada banyak. Ada yang ke atas. Ke atas itu staff, supervisor, manager. Ada yang ke samping seperti Bima tadi. Lalu ada yang cross. Cross functional itu misalnya dari eh, CS menjadi admin gitu ya, itu cross functional, ada project mobility, biasanya ini untuk misalnya pembukaan cabang baru, misalnya dipindahkan dia untuk mengawasi yang mungkin tadinya orang di operasional gitu ya, dia bisa menjadi QA atau quality assurance. Lalu ada geographic mobility dipindahkan karena tempat gitu ya, pindah tempat. Contoh kalau di perusahaan finance itu seringnya untuk pembukaan tempat baru. Jadi dia dipindahkan dengan posisi yang sama di tempat yang baru. Ada temporary mobility, ini biasanya karena project saja. Nanti dia akan ditarik kembali ke tempatnya. Jadi kalau di perusahaan saya sebelumnya itu di BFI itu ada yang namanya digitalisasi company gitu ya. Jadi di semua cabang harus sudah digitalisasi, maka diambil beberapa orang, diassign ke project tersebut gitu ya. Dia untuk kurun waktu sekitar 1 sampai 6 bulan kalau tidak salah, dia melepaskan pekerjaannya, dia harus melakukan pekerjaan yang baru. Itu temporary mobility. Ketika pekerjaan itu selesai, maka dia akan balik lagi ke posisi sebelumnya. Sedangkan kalau bedanya dengan project, project itu adalah dia akan ditarik, kemudian dia melakukan project tersebut, tapi dia tetap harus melaksanakan tugas dia yang ada di tempat sebelumnya. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya kebanyakan ngobrol ya, kayak penyiar radio. Maaf ya, Bu Cara ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, saya lanjut dulu ya. Nah, bagaimana kita mengakses talenta atau talent supaya memang kita tahu dia layak nih dapat promosi atau karir itu gitu ya. Nah, yang pada umumnya dilakukan di perusahaan adalah kita lihat potensinya, kita lihat performance-nya. Potensi itu kita lihat dari 3 tingkatan gitu ya. Ada low, medium, high. Sedangkan untuk performance-nya sama, low, medium, high. Nah, dari sini kalau dulu posisi dibuka gitu ya, cari orang gitu ya. Kalau sekarang enggak. Kita setiap selesai melakukan penilaian kinerja, orang-orang itu kita masukin di talent box 9 matrix ini. Mana yang memang, bener-bener nih ya, kalau kita bilang di HR itu deadwood gitu ya, itu memang udah nggak bisa diapa-apain gitu. Dia udah lama kerja, nggak mau berkembang, seringnya ini sering bilang resign, nanti karyawan lain juga ikut resign, padahal dia nggak resign-resign. Nah itu biasanya underperform. Emang udah nggak bisa dipapain, tapi dibuang juga nggak bisa gitu karena dia itu tercatat sebagai karyawan. Dia tidak melakukan pelanggaran, cuma dia memang tidak bisa berkembang lagi. Nah itu biasanya paling bawah. Performance-nya nggak bagus, potensinya juga nggak bagus. Nah ada yang potensinya lumayan, tapi nggak bisa kerja gitu ya. Nah ini biasanya yang suka dipindahkan atau demosi itu diturunkan.
Jadi ketika dia di posisi supervisor, ternyata secara potensinya ada, dia bisa mimpin, kemudian dia juga bisa mengkoordinasi teman-teman, tapi ketika diberikan pekerjaan tersebut, dia nggak bisa melakukannya. Sudah dilakukan pengembangan juga nggak bisa. Maka dia akan diturunkan kembali ke staff. Itu biasanya di risk of derailment. Jadi memang stagnan aja, nggak bisa ngapa-ngapain, juga nggak bisa diapa-apain gitu ya. Nah, nine box matrix ini akhirnya membuat kita para hampir semua para manajemen SDM gitu ya, orang yang berkecimpung di manajemen SDM itu kita akhirnya merubah polanya gitu ya. Oke, kita buat dulu job vakannya. Itu kita biasanya kalau di struktur organisasi itu namanya TBA, to be apply. Jadi ditaruh dulu jabatannya, tapi belum tentu kita rekrut di tahun itu. Jadi kalau ibu bapak kalau lihat di website gitu ya, misalnya ada struktur organisasi, ada banyak tulisan TBA TBA. Itu mereka punya future job. Jadi job itu dibuka dulu di situ. Tapi belum tentu di-hire di tahun itu. Bisa jadi udah dibuka 2 tahun lalu, memang belum ada hiring aja gitu. Karena memang belum diperlukan, tapi itu sudah dimasukkan sebagai rencana perusahaan. Nah, kalau itu dibutuhkan, maka berdasarkan dari hasil pemetaan talent di internal perusahaan, baru dia cek, ada nggak ya talent internal kita yang bisa gitu. Oh, ternyata ada nih Pak, tapi dia jauh nih Pak. Misalnya ini ada yang di grup gitu ya. Grup itu misalnya ada perusahaan minyak, ada perusahaan pabrik, kemudian ada beberapa gitu ya, macam-macam perusahaan gitu ya. Oh Pak, ini kayaknya bisa orang, tapi orang perminyakan Pak gitu, orang oil and gas gitu. Dia bagus, tapi kayaknya dia udah nggak terlalu tertarik lagi dengan posisi itu. Ya udah coba dicek dulu. Ikutlah orang itu tes, diundang untuk psikotes, diundang untuk uji kompetensi tes segala macam. Kalau oke, maka dicek kekurangan dari hasil tes itu apa, kompetensi yang dia harus maksimalkan. Oh, karena dia dari oil and gas, dia nggak terlalu mengerti tentang pabrik, Pak, gitu. Pabrik apalagi untuk kuliner atau F&B gitu. Oh ya udah, suruh dia aja ambil training tentang bagaimana mengelola F&B. Skill match-nya dapat. Oh ya udah, jadi tinggal itu aja Pak ya misalnya. Oke, so kita lihat potensi dia apa. Kepemimpinannya cukup bagus, kemudian dia juga cukup bagus Pak kalau untuk melakukan analisa. Oke, sekarang coba ditawarkan di perusahaan yang baru untuk pegang bisnis manajemen. Ternyata cocok. Dia mau yang dari misalnya orang operasional ditaruh ke bisnis manajemen. Mau. Lalu setelah mereka menerima pekerjaan tersebut, kita develop. Di develop sebaik mungkin, ada training biasanya kalau di perusahaan misalnya kayak konsultan tuh kan pegang banyak ya, untuk beberapa jenis industri. Biasanya di perusahaan konsultan itu ada yang namanya sertifikasi sebelum, untuk menjabat menjadi konsultan mereka ada sertifikasi, FOBI biasanya namanya. Nah dari situ mereka dilakukan develop, kalau oke mereka dipindahkan. Oke kamu pegang minyak, oke kamu pegang BUMN yang kelistrikan atau PLN, oke kamu pegang untuk yang pemerintahan. Itu biasanya baru mereka spread. Jadi jobnya ada dulu, dibuat dulu, didesain dulu, sehingga nanti ketika akan menemukan talent sudah fit dan bisnis pun siap. Seperti itu. Di tempat saya dilakukan untuk posisi itu, terutama di bagian koordinator atau SPV ya. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah kita bicara tentang talent development gitu ya. Bagaimana sih kita melakukan develop itu. Nah, seringkali di kami memang cukup apa ya, cukup struggle gitu ya kalau kita bicara mismatch gitu ya. Karena namanya user pengennya dapat langsung siap pakai gitu ya, langsung menghasilkan gitu ya. Padahal anak ini udah jelas-jelas gitu ya, bukan bagiannya tapi dia punya potensi. Nah, di sini kami betul-betul harus melakukan namanya tes minat dan kemampuan. Kemudian ada namanya tes kepribadian. Kenapa gitu ya? Karena minat dan kemampuan dan kepribadian itu bisa kita olah gitu. Saya ambil contoh, minatnya ke analis gitu ya. Kemudian kita lihat secara tes kepribadiannya, ternyata dia orangnya cukup terstruktur gitu ya. Job match-nya bisa macam-macam gitu, bisa sampai 10 kalau nggak salah. Jadi di situ bisa kelihatan, oh berdasarkan hasil tes yang sudah dia kerjakan, dia ini berbakat untuk menjadi analis, dia ini berbakat untuk menjadi supervisor,
jadi akan berbakat menjadi dan sebagainya. Dan ternyata itu cocok dengan posisi yang kita tawarkan. Hanya saja belum kelihatan karena anak ini baru lulus gitu ya. Nah, di sini kami biasanya melakukan pertama onboarding dulu. Onboarding, ada studi kasus, kemudian dibahas, lalu kemudian kita kasih untuk tes Excel untuk di awal untuk ngelihat dia bagaimana melakukan analisa dan bagaimana dia membuat rumus karena membuat rumus itu kan pakai logika ya. Jadi itu juga kita pakai supaya kita tahu tentang bagaimana dia melihat kejelian membaca data gitu ya. Karena untuk analis harus jeli membaca data. Lalu setelah itu kita perbolehkan user mengambil orang ini dengan catatan dia harus diberikan di posisi staff dulu karena belum punya kemampuan dan pengalaman di situ. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu itu yang kita lakukan di perusahaan. Mengapa? Karena untuk saat ini perusahaan itu harus bisa meng-create talent gitu ya. Karena kalau talent terus-menerus kita ambil dari eksternal dari luar, visi misi si perusahaan ini nggak nyambung. Saya ambil contoh adalah banyak banget bahwa kita pengen banyak perusahaan yang pengen cepet gitu ya, ambil tenaga yang sudah jadi dari luar, ketika dia masuk ke dalam sebuah perusahaan tersebut, dia tidak engage dengan budayanya, dengan culture-nya. Alhasil dia gampang keluar masuk. Jadi kadang-kadang yang kayak gitu biasanya 1 tahun udah keluar, 2 tahun udah keluar gitu ya. Padahal ketika dia masuk itu kan kita sudah invest. Invest itu bukan hanya biaya pendidikannya, bukan hanya biaya alat kerjanya, tapi license. License Outlook untuk email, license dia untuk 365-nya, itu semuanya dibayar. Nah, kalau misalnya ini gampang keluar masuk, kita rugi di situ. Nah, bagaimana caranya kita meretensi mereka adalah dengan membuat talent builder di sini. Talent builder itu apa? Kita harus mampu menemukan potensi mereka, lalu dibangun sehingga dia bisa mengembangkan perusahaan sesuai dengan budaya perusahaan yang sudah dicantumkan. Kalau di kami itu namanya smash sinergi, empowerment, maximization, kemudian apa namanya innovation gitu ya. Terakhir itu adalah stewardship. Nah, dari sini setelah kita bisa membuat talent builder, orang-orang ini kita buat talentnya, maka kita harus bisa membuat segmen. Oke, orang-orang ini kita petakan gitu ya. Biasanya kita lihat potensi ada, tapi ada masalah nih dengan skillnya. Mungkin nggak high, mungkin dia low atau medium. Maka apa yang kita lakukan? Kita develop. Develop dengan cara apa? Training, kemudian dibikin body system, pendampingan, lalu kita juga bisa bikin program untuk dia. Nah, kalau skillnya tinggi gitu ya, tapi dia ini di tempat yang salah gitu. Biasanya kita akan lakukan deploy ulang. Jadi kita petakan lagi struktur organisasi untuk skill seperti ini dia dibutuhkan di mana. Bisa kita pindahkan dari Jakarta ke Sumatera atau Sumatera ke Jakarta juga bisa. Jadi di Sumatera misalnya lebih menantang dan dia lebih happy sepertinya kita pindahkan ke sana. Jadi pemindahan mutasi itu bukan tentang dia tidak bisa bekerja, tapi kita melihat potensinya. Lalu ada yang misalnya high performance tapi high potential. Kita kasih program akselerasi. Jadi kalau di kita itu untuk kontrak itu bisa sampai sekitar 1 tahun gitu ya, atau probation itu bisa sekitar 6 bulan. Tapi kalau memang ternyata dia bagus, kemudian dia juga punya potensi yang sangat dibutuhkan, daripada dia kabur, biasanya kita percepat menjadi permanen. Itu terjadi dengan saya juga sih. Jadi saya kurang dari 1 tahun sudah dipermanenkan. Itu diakselerasi, tapi dengan catatan ketika saya diakselerasi, saya juga mendapatkan pekerjaan tambahan. Nah, itu namanya akselerasi gitu ya, dipercepat. Lalu kemudian dia secara performance juga bagus, potensi juga nggak ada. Itu yang orang bilang masuk dalam proses pemantauan. Diimprove atau diakses ulang. Akses ulang tuh ada dua. Apakah dia bisa meneruskan kontrak karena pekerjaannya yang atau pencapaian yang dia buat, atau memang nggak bisa. Bu Cara saya tolong di info ya kalau melebihi waktu. Ya, belum, Bu. Udah lebih. Belum, Mbak. Belum ya? Oke, baik. Jadi ini adalah rumus istilahnya tuh HR buka-bukaan lah ya, AC buka-bukaan gitu. Kenapa kok dia kayaknya bagus gitu ya, tapi kok dia dikeluarin dari perusahaan gitu. Bagus di kita karena kita terimpress dengan ketika dia bareng gitu ya. Ketika di kampus dia bagus segala macam. Tapi ternyata ketika di dunia kerja
Dia tidak bisa melakukan problem solving, dia terbiasa diberikan materi tapi bukan mencari materi. Mungkin ketika kerja kelompok pun teman-temannya yang nyariin, dia yang men-tailor atau dia yang ngejahit semua informasi gitu ya. Terlihatnya dia pintar. Tapi ternyata ketika dia bekerja, dia bingung. Dia harus mencari source apa. Beda dengan teman-teman yang cari source. Wah, mereka cari ke sana ke sini, cari dengan metode apapun, akhirnya bisa diserahkan. Mereka terbiasa untuk search, ya. Jadi Bapak Ibu bahwa apa yang ada di anak-anak itu memang kita harus cek juga gitu ya, apakah mereka ada kesulitan ketika mengembangkan potensinya. Kenapa? Karena kalau dia hanya pintar di akademisi gitu ya, di akademiknya gitu ya, tapi dia kurang baik di personalnya, ini akan jadi masalah ketika dia akan nanti untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Karena kalau di perusahaan kebalik nih Bapak Ibu. Kalau dia interpersonalnya bagus, itu akan lebih mudah kita ajarkan. Akademisnya akan berkembang lagi. Walaupun akademisnya biasa-biasa saja. Malah di bawah 3 juga kita nggak apa-apa. Yang penting interpersonalnya bagus. Dia gampang bergaul, dia mudah beradaptasi, kemudian dia juga bisa gitu ya mengemukakan pendapat dan dia juga bisa untuk mencari solusi. Walaupun sebenarnya solusinya nggak kayak gitu sih. Tapi bagaimana dia mengeluarkan solusi itu yang lebih kita hargai sebetulnya. Kalau di dunia kerja. Gitu ya, tidak melulu tentang harus akademis yang tinggi banget enggak gitu. Kecuali dia menjadi researcher, kemudian dia menjadi dosen, itu akan sangat baik banget. Jadi jangan khawatir buat Bapak Ibu, kalaupun akademiknya tinggi, dia nggak mau misalnya di bidang akademik, dia mau di perusahaan, maka dibarengilah dengan interpersonal yang bagus. Oke, berikutnya adalah kalau kita bicara tentang pengembangan, kalau dulu gitu ya, seringnya gitu ya, lulusan nggak sesuai langsung di-cut gitu ya. Sehingga dampaknya banyak orang yang keluar masuk perusahaan. Kalau sekarang nggak begitu. Kita selalu sering mendapatkan orang-orang yang tidak sesuai atau mismatch. Nah, dari sini biasanya saya interview dulu. Kamu skillnya apa ya? Keahliannya apa aja yang kamu bisa? Oh, saya itu bisa bikin konten video gitu. Oh, saya itu bisa bekerja sama dengan orang lain. Kita gali dulu, ya. Lalu dari situ kita cocokkan. Dia ini sudah memenuhi 50% kompetensi yang kita butuhkan. Maka kita harus buat 50% lagi ini menjadi genap. Caranya seperti apa? Biasanya saya pilihkan dari platform tertentu untuk mereka pelajari. Atau saya buka kelas. Jadi kalau misalnya kita di Jakarta itu ada telemarketing ya, itu di Johor, di daerah Johor, Jakarta Pusat. Saya pernah pegang ada 20 karyawan yang tidak chief mendapatkan SP. Bingung nggak Bapak Ibu? Bingung. Orang gaji mah satu atau dua gitu ya. Ini 20 Bapak Ibu. Udah kayak seminar saya tuh kemarin tuh CNC gitu ya. Ada saya ambil jalan tengah gitu ya. Kamu temukan alasan kenapa kamu tidak achieve. Bingung mereka kan. Bikin alasan dia mereka bingung gitu. Bayangin anak sekarang gitu ya. Akhirnya saya bilang, kamu nggak achieve karena apa? Dibalikin nih pertanyaannya. Kalau kenapa mereka bingung? Nggak achieve-nya karena apa? Oh, kurang telepon. Terus suka ngantuk, apa segala macam. Tulis aja semuanya. Tulislah. Ada yang suka ngantuk, terus apa-apa segala macam. Akhirnya saya ketemu dengan satu anak yang ternyata dia diabetes. Diabetes karena posisinya telemarketing itu duduk ruangannya AC gitu ya. Kursinya empuk, dia kerja cuma di meja, dia ngantuk. Setelah dia ngantuk, dia itu menghindari ngantuk dengan makan. Dia diabetes kan repot ya. Kalau misalnya dia makan-makan snack gitu-gitu kan repot ya. Akhirnya kita alihkan. Oke, kita bikin ketentuan. Tidak boleh ada snack di meja kamu, hanya boleh air putih. Bingung dia gitu kan ya. Nggak bisa, ini udah jalan paling benar gitu kan. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kamu bikin eh, apa komitmen kamu. Jadi akhirnya semua karyawan tidak boleh bawa snack ke meja, hanya boleh bawa air putih karena memang secara keamanannya juga tidak diperbolehkan kan, takut merusak alat kerja. Akhirnya dia buat komitmen bahwa dia akan melakukan 10% kenaikan
volume melakukan telepon. Jadi kalau yang tadinya 10, dia jadi 11. Nggak apa-apa. Saya bilang, taruh aja dulu di situ. Taruh di situ, lalu 1 bulan kemudian kita balik lagi ke dia. Ternyata ada perubahan. Dia tidak melakukan 11, tapi dia melakukan 12 karena dia ingat dia yang melakukan komitmen itu. Nah, jadi proses pembelajaran setiap orang tidak sama. Ada yang nggak bisa diajarin sama sekali. Kamu harus nelpon dengan cara begini-begini ya skripnya. Nggak bisa rupanya. Ternyata pembelajaran dia adalah dia membuat komitmen. Jadi kita personalize, oke kamu buat komitmen ya, oke buat komitmen, lalu kita pantau. Karena dia tahu kita pantau, kalau dia tidak achieve kita akan kasih SP lagi, maka dia melakukan mastery. Dia melakukan apa yang dia komit. Setelah itu, ketika dia mencapai target lagi, maka kita apresiasi. Caranya apresiasi adalah dia boleh memilih tempat duduk mana yang dia suka. Nah, kemudian dia milih, oh saya pengen deket pintu karena saya sering, karena kan saya kan diabetes Bu, saya sering pipis gitu. Ya udah boleh. Rupanya tadinya dia agak jauh dari pintu. Jadi kalau keluar dia cukup lama ke toilet sehingga waktu dia tidak maksimal. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika anak itu sudah bisa, ternyata dia kurang cocok dengan produknya, kita pindahkan ke produk lain dan dia bisa form. Jadi untuk saat ini bagaimana kami mendevelop itu udah nggak sama dengan dia harus dapat training gitu. Yang masalah itu adalah setiap yang tidak mencapai target banyak sekali para pelaku SDM, pengelola SDM itu ya obatnya itu training gitu. Padahal nggak semua orang butuh training. Ada yang butuh didampingi saja, ada yang butuh di coaching saja, ada yang butuh di konseling. Jadi tidak semua butuh training. Oleh karena itu kami menyebutnya adalah di sini ada personalized journey. Jadi tergantung dengan orangnya. Nah, ini memang agak sedikit effort berbeda dengan yang dulu-dulu ya. Yang dulu-dulu misalnya ada 2 orang nih nggak bisa negosiasi. Itu satu departemen ikut training negosiasi. Padahal yang lain sudah jago negosiasi. Sehingga tidak efektif. Nah, dari sini kami melihat bahwa selain kami sebagai pelaku SDM, kami juga membutuhkan ya, Izin Mbak 5 menit lagi. Allahu Akbar. Maaf ya Bu. Oke, saya percepat. Untuk saat ini AI tidak bisa dipisahkan dari bagaimana kita bekerja. Rekrutmen udah pakai AI gitu ya. Masuk ke job portal, teman-teman nanti kalau memang ada yang mau melamar kerja gitu biasanya ditelepon pakai AI juga gitu ya. Talent management. Kalau kita mau satu-satu 3.000 orang, kita gempor ya bisa berbulan-bulan. Tapi pakai AI, ada toolsnya kita bisa lakukan itu. Career recommendation juga sama. Ada dashboardnya dibantu dengan AI, maka kita bisa melihat bagaimana pemetaan. Tapi tetap saja bahwa AI tidak bisa menggantikan human judgment, keputusan manusia. Kenapa? Karena kita sebagai manusia di pengelolaan SDM itu butuh empati, etika, leadership, judgment, konteks, dan relationship. Nah ini yang nggak bisa dibaca sama AI, sama AI. Jadi kita tidak melawan AI, kita tidak versus dengan AI, tapi kita bersama AI. Karena AI tidak menghapus perannya, tapi mengubah bentuk kontribusi. Yang kalau dulu mau bikin report harus lihat berlembar-lembar, kalau sekarang lihat dengan 1 lembar saja. Oke, berikutnya AI literasi itu harus diimbangi dengan kemampuan karyawan. Jadi saya melihat banyak sekali orang-orang yang present langsung ngambil dari AI, plek-plekan gitu ya, pakai slide GPT, kemudian pakai draftnya Claude AI, sebagainya. Bapak Ibu bisa lihat tampilannya aneh. Betul ya Mbak Cara ya? Jauh banget jaraknya gitu ya. Kalau saya menggunakan AI, pakai dong harus gitu. Untuk apa brainstorming? Hari gini kalau kita mengumpulin buku, itu kantor penuh dengan buku. Iya kalau ada jual bukunya. Nah, AI membantu saya untuk brainstorming dulu gitu ya. Karena atasan saya juga sibuk gitu ya. Brainstormingnya kemana? Ke AI dulu. Setelah itu dari AI saya bisa biasanya ambil sekitar 50% saja. Saya cek di Perplexity. Oke, ini source-nya benar apa enggak? Saya cek di Google. Oke, ini source-nya benar atau enggak? Setelah dari source itu saya ambil. Saya ambil dari source-nya, saya validasi lagi. Ini sesuai enggak dengan yang dibutuhkan oleh karyawan? Nah, yang berbahaya adalah diambil plek-plekan, taruh sehingga tidak ada verifikasi. Dan AI tidak diverifikasi itu akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena AI juga pakai asumsi berdasarkan source yang ada di dunia, dia kumpulin, dia taruh aja.
Makanya saya pernah ikut untuk seminar AI bahwa AI juga sudah mulai ngawur sekarang. Jadi kita yang harus bisa berkomunikasi, bertanggung jawab terhadap apa yang kita buat melalui AI literasi. Nah, berikutnya adalah teman-teman, bagaimana sih korelasinya gitu ya, materi pada hari ini. Bahwa ketika di era digital, semua berubah. Nggak bisa diapa-apain. Bapak Ibu dosen juga pasti berubah ya. Karena cara mengajar dulu nggak bisa nih dipakai cara mengajar ke sekarang. Paling ya 50% ya Bu Cara ya. Karena anak sekarang tuh lebih yang kayak bisa apa ya, bisa komen gitu ya. Kadang-kadang komennya juga ajaib gitu. Pertanyaan juga aneh-aneh gitu ya. Dan kita harus bisa beradaptasi dengan itu. Nah, transformasinya karena ini era sudah berubah, maka harus ada proses transformasi. Kami harus beradaptasi dengan Gen Z. Kami harus beradaptasi dengan Gen Alpha. Kami harus beradaptasi dengan milenial dan Gen X. Jadi sebenarnya judul hari ini tuh kebalik. Harusnya transformasi manajemen SDM di era digital untuk menghasilkan talenta unggul. Kalau teman-teman silakan cek gitu ya. Saya nyoba nih ya iseng. Saya copy paste judulnya, masukin ke AI, hasilnya ngawur. Tapi kalau teman-teman eh, ditaruh talenta unggulnya di bawah, baru agak bener dikit. Itu pun bener dikit, sekitar 30%. Nah, sekarang kalau kita lihat talenta unggul itu di mana? Knowledge-nya. Karena apa? Sistem udah gampang, semua informasi bisa diakses, otomatis yang masuk ke dalam bursa kerja orang-orang pintar. Itu tidak bisa saya mungkiri. Bahkan saya nggak tahu caranya bagaimana memaksimalkan TikTok. Anak-anak baru bisa. Oh nggak gitu Mbak, bisa gini nih caranya nih. Hah? TikTok bisa kayak gitu ya? Saya belajar dari mereka. Akhirnya saya install TikTok ya. Lalu skill. Mereka kalau kerja, kita kan masih pakai share file gitu ya, pakai 365. Mbak nggak usah, pakai ini aja gampang. Jago. Excelnya jago-jago. Tahu dari mana kamu? Pakai AI, Mbak. Oh ya, oke, siap. Berikutnya, digital literasinya. Mereka mampu memanfaatkan teknologi dengan baik. Human skill-nya bagus. Misal kita dampingin. Nah, yang kami butuhkan nantinya, yang akan kami lahirkan dari talenta ini adalah mereka cepat belajar. Jadi mereka melihat juga, wah nggak bisa nih kalau mereka nunggu saya yang harus bikin kalender, tapi mereka harus belajar. Lalu harus mampu beradaptasi dimanapun, karena bisa jadi mereka ini nggak akan di perusahaan saya juga. Bisa jadi 2 tahun lagi mereka udah kabur. Jadi ini harus dibuat mereka mampu beradaptasi dengan kondisi apapun. Lalu impact. Banyak hari gini anak-anak yang gampang keluar pekerjaan karena nggak suka sama bosnya. Padahal dimanapun mereka bekerja, bosnya bisa jadi akan ketemu dengan model yang sama. Nah oleh karena itu, kalaupun saya dengan anak magang, saya selalu tanya, kamu pengen kerja di bagian apa? Mbak, aku pengen kerja di bagian learning development. Oke, aku ajarin kamu tentang learning development. Supaya apa? Ketika dia sudah tidak menjadi intern di tempat saya, keluar dari sini, dia akan menjadi staff. Staff itu sesuai yang dia inginkan, yaitu learning development. Maka saya berikan pelatihan tentang learning development ke dia. Saya mentoring sampai mereka bisa. Dan 2 anak magang saya semuanya di learning development. Yang satu di perusahaan apa ya, APAR kalau nggak salah ya. Pokoknya tentang alat-alat keamanan. Yang satu di perusahaan F&B. Sama mereka punya value, mereka bisa langsung gabung dengan learning development. Nah, berikutnya adalah dari fresh graduate, jangan khawatir teman-teman gitu ya. Eh, Kalau pekerjaan yang tersedia ada tidak sesuai dengan jurusanmu, lamar aja dulu. Bisa jadi nanti ketika berkembangnya eh, kompetensimu, orang melihat, oh dia kan sarjana akuntansi. Bisa loh dia dipindahin ke akuntansi dari sales, itu bisa. Sekarang saya lagi hiring staff dengan lulusan akuntansi. Saya taruh di people development. Bisa. Dia bilang juga, ya Mbak, saya tertarik sih sama cerita Mbak. Saya mau di people development. Oke, saya akan kontrak kamu untuk people development. Jadi di sini adalah kita di perusahaan itu nggak akan pernah mendapatkan 100% persis dengan requirement kita. Nah, itu kita harus siap. Karena kampus sudah menjalankan requirement jadi dari lulusannya. Bisa begini, bisa begitu, itu sudah ada. Jadi kita yang bertugas untuk bagaimana mengantar mereka ke karir yang mereka mau. Nah, dalam era digital ini perusahaan juga nggak bisa menjamin bahwa hari ini kemampuan mereka oke untuk 5 tahun lagi. Nggak bisa. Oleh karena itu, semuanya harus bisa belajar terus gitu ya. Aktif di komunitas manapun, karena kepercayaan itu kadang-kadang lahir dari komunitas dulu, baru dari perusahaan lain. Jadi dari komunitas ini bangunlah
dengan baik dengan Ibu Cara misalnya Bu Cara saya bisa bantu apa nih gitu. Saya pengen belajar gitu. Lama-lama mungkin cocok gitu ya bisa jadi asisten dari Ibu Cara. Begitu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf ya. Saya ini agak-agak bindeng gitu, flu. Terima Terima kasih kasih, Mbak. sebelumnya. Iya, sama-sama. Terima kasih, Mbak. Terus pemaparannya menarik banget ya tentang AI, tentang humannya, terus gimana interaksi dan tentang talent ya, fresh graduate segala macam. Untuk para peserta, jika ada pertanyaan boleh untuk raise hand, raise hand. Oke. Ya, ada Mungkin yang mau bertanya? ada yang mau bertanya? Aduh, kalau saya malah saya yang mau bertanya ini kalau belum ada dari ini. Karena memang menarik banget ya. Kalau kita lihat talenta itu kan kayak berubah ya paradigma tentang penerimaan uh, Betul. rekrutmen fresh graduate ataupun yang lain ya berdasarkan HR-nya ya. Kalau kita Betul. bicara talenta misalkan 5 tahun 5 tahun 10 tahun ke depan kompetensinya itu apa sih yang menurut Mbak itu yang memang harus harus kita gali dari sekarang? Apa kita harus mempunyai talenta yang seperti apa yang memang untuk future itu memang lebih diperlukan? Oke, nggak usah ngomong 5 tahun lagi, Mbak. Ini 2 tahun lagi juga, gitu ya. Mhm. 2 tahun, 1 tahun ini juga pasti akan banyak perubahan. Saya ambil contoh adalah eh, kompetensi yang paling nggak boleh nggak ada di kita gitu ya, problem solving sih, Mbak. Banyak Oh, orang dengan nilai yang bagus nggak bisa problem solving. Kenapa? Karena dia nggak bisa nih melihat sesuatu gitu ya. Saya ambil contoh adalah saya melihat dari beberapa eh, karyawan gitu ya, kalau saya di beberapa perusahaan gitu, pintar nih dari Big Five gitu misalnya gitu ya. Kemudian dari perusahaan-perusahaan yang pindahan nih misalnya ya, perusahaan yang sudah TBK bagus seperti itu ya gitu ya. Ketika dalam dunia kerja, dia tidak bisa membuat problem solving hanya karena dia tidak bisa menerima saran dari orang lain. Padahal problem solving itu salah satunya adalah bagaimana kita kreatif memaksimalkan hasil pemikiran orang lain. TM lah, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Kalau dunia kerja kita mau dari nol banget, kita ketinggalan, Mbak. Kalau misal mau bikin problem solving dari nol tuh di kampus tempatnya. Kasih tugas sama dosen, cari, nanya ke dosen. Itu kan problem solving sebetulnya. Kalau tugas dia nggak selesai, berarti problem solvingnya jelek. Betul? betul betul betul. Oke. Maka Saya itu kuliah, ya ada case gimana? base segala macam ya, case base kalau kita di Betul. perkuliahan ya. Biar Benar. solvingnya terbentuk untuk dia ke depan, benar juga, Pak. Nah, jadi kalau dari saya untuk dunia pendidikan, sarannya adalah banyak mereka presentasi. Oh iya, oke. Oke, itu yang pemerintah bilang guru sebagai fasilitator, gitu ya, dosen sebagai fasilitator. Karena ketika mereka mampu menggali, menjelaskan, itu yang sebetulnya terjadi ketika mereka masuk dunia kerja. Nggak akan ada satu perusahaan manapun yang kayak manjain, kayak misalnya, ayo dong, kamu bisa dong. Nggak ada, Mbak. Nggak bisa, yaudah, buang, selesai gitu. Itu dunia kerja yang keras gitu ya. Dan saya juga merasakan itu gitu. eh untuk kalau misalnya Mbak Syara lihat gitu ya, saya mempraktekkan itu karena pada saat saya masih S1 nilai saya jelek Mbak, 2,89 ya. Tapi ada dosen saya bilang gini, namanya mungkin kalau bisa di searching Pak Dadang Sunendar itu dosen wali saya gitu ya. Saya tuh paling paling apa ya, paling minder di kampus gitu ya. Sampai kalau bisa tugas presentasi, dosen nggak lihat saya. Jadi saya mundur 1 langkah kalau kita berdiri di depan gitu kan, di Pentagon dulu namanya di UPI itu. Gimana caranya saya nggak dilihat dosen sehingga nggak ditanya sama dosen gitu ya. Karena saya jelek banget nilainya pada waktu itu. Pernah nasakom juga gitu. Pada Dang ini pada saat saya mau ngambil KRS karena saya mengulang. Jadi di UPI itu di Prancis itu dia sistemnya paket. Kalau saya nggak bisa ngambil struktur satu, saya nggak bisa ngambil struktur dua. Jadi saya harus balik ke tahun berikutnya. Jadi saya itu ketinggalan 1 tahun gitu ya dari teman-teman. Nggak kebayang skripsi gitu ya. Karena skripsi itu menurut saya itu udah paling dewa gitu ya. Suatu saat saya ke Pak Dadang, saya tahu bahwa kalau saya tidak bisa melakukan problem solving terhadap masalah nilai saya yang jelek, saya ini akan terus, orang tua saya kan terus bayar uang semester nih gitu ya. UKT ya kalau sekarang namanya ya. Akhirnya saya ke Pak Dadang, saya bilang, Pak, saya ada kesulitan gitu ya.
di sini sini gitu. Kayaknya saya tidak mampu kuliah, tapi saya tahu saya tidak boleh mundur gitu karena orang tua saya itu eh, udah bayar semesteran nih gitu ya. Akhirnya Dadang tuh bilang gini, Rifa, kamu nih sebenarnya pintar. Oh iya Pak, enggak lah Pak, orang saya paling jelek nih Pak Sena Sakom gitu. Orang dua semester aja tuh saya IP-nya cuma 2,15 kalau nggak salah. Kamu nanti ambil S2 ya? Dia bilang gitu. Hah? Masa sih Pak? Saya nggak tahu. Sebenarnya Pak Dadang tuh sedang melatih saya problem solving. Bahwa kita harus melihat logikanya memang benar nilai saya nggak bagus di bahasa Prancis. Tapi bisa jadi saya bagus di eh, jurusan yang lain gitu ya. Nah, dari situ saya ulik nih. Masa sih dosen saya percaya diri saya bakal S2. Zaman dulu kan S2 susah ya Mbak gitu ya. Saya carilah dulu di internet, ke warnet, cek 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 segala macem. Oh, S2 nih mata kuliahnya lebih sedikit SKS-nya daripada S1. S1 saya kan 161 SKS. Ternyata S2 itu cuma 40 SKS. Ah, bisa lah ini. Karena saya ngeliat SKS. Tapi itu problem solving yang saya tahu. Nah, anak sekarang itu beda. Rata-rata yang saya temui anak sekarang itu adalah kalau ada masalah, dia curhat dulu. Curhat, sama-sama bingung sama temennya yang juga nggak bisa, sama-sama bingung. Udah, datang lagi, Mbak saya nggak bisa. Kamu nggak tahu caranya seperti apa. Apa cara yang kamu bisa? Itu mereka nggak tahu. Kamu di kampus diajarin nggak untuk bagaimana membedah semua masalah? Diajarin sih, tapi dibantu dulu sama dosennya. Oh, ternyata harus dibantu dulu. Aku bilang bahwa di dunia kerja nggak bisa kayak gitu. Kamu harus menemukan kesalahan itu sendiri. Kamu harus memperbaiki. Kamu harus lapor ke atasan. Nah, kalau di kampus nggak. Dia bingung, tanya dosen. Dosen kasih tahu, baru dia melakukan perbaikan. Di kita nggak. Saya harus menemukan kesalahan itu, harus baca data dengan baik, baru nanti saya kasih tahu ke atasan. Masalah atasan marah atau tidak, itu konsekuensi. Nah, anak-anak sekarang konsekuensinya yang belum siap. Jadi ada yang cuma diomelin sama atasannya, itu resign, Mbak. Udahlah aku resign, padahal diomelin doang gitu. Jadi saya pikir bahwa memang problem solving itu bukan hanya tentang dia tidak bisa, dia harus membuat solusi pekerjaannya, tapi dia harus siap dengan posisi dia tidak baik-baik saja di depan orang lain. Nah, ini yang anak sekarang itu yang saya lihat kayak apa ya? Dibilang lemah mental enggak sih, cuma tidak siap dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dia pikirkan. Mungkin karena informasi banyak, dia sudah melakukan itu sesuai dengan informasi yang dia tahu, sehingga ketika itu tidak sesuai secara manusianya dengan atasannya, dia nggak terima, dia lebih baik keluar. Dan itu yang membuat pada saat ini cukup banyak perusahaan yang mengambil risiko lebih baik mengambil usia yang lebih tua daripada anak-anak yang baru lulus. Karena mereka tahu akan traffic keluar masuk mereka dalam perusahaan itu akan tinggi banget. Seperti itu. Iya, Jadi benar. harus adaptasi problem solvingnya dulu deh Oh iya, dimantepin. baik. Terima kasih Mbak. Benar, karena lebih tinggi ya untuk trafficnya, pergantiannya. Mm-mm. Oke, mungkin udah udah penutupan dan mungkin saya agak rangkum sedikit ya. Saya temukan Boleh. juga ada satu pesan penting ya yang relevan untuk kita semua bahwa fresh graduate apalagi kita yang dari kampus itu harus kan menciptakan fresh graduate. Itu tuh nggak harus datang dengan talent yang udah jadi. Jadi harus lebih penting itu dia mempunyai knowledge, potensial, learning agility Mm, tadi ya katanya kata Mbak dan betul. kemauan untuk terus berkembang walau tidak sesuai dengan talent yang udah dibentuk di kampus dan juga ada AI. AI ini juga tidak menggantikan human, tapi malah dengan ada sinergi antara human dan AI ini malah bisa menghasilkan data yang dan insight yang lebih bagus dan lebih deep lagi, di mana manusia ini harus tetap memegang peranan penting dalam empatinya, etiknya yang memang tidak mampu dikulik oleh si AI ya. Jadi terima kasih banget Mbak. Bagi saya juga insight-nya bagus banget, Mbak Rifa. Pemasukan, oh iya, ternyata seperti ini. Insight-nya bagus banget yang memang jadi knowledge juga bagi baru bagi saya. Jadi mungkin sekian ya kita tutup ya mungkin karena waktu juga. Terima kasih Mbak Rinfa, terima kasih juga kepada para peserta. Mungkin sekarang ada pemberian simbolik ya, simbolik kepada narasumber ya, dari FAME ya, penyerahan sertifikat simbolik dari FAME. Oke, kita mungkin take picture dulu ya Mbak, Boleh, silakan. sambil sertifikatnya.
Oke, ini sertifikat diberikan kepada Mbak Rifa Teliasi ARMM atas partisipasinya sebagai narasumber pada kegiatan webinar nasional bertema Merdeka Berinovasi Membangun Talenta Unggul Indonesia melalui Transformasi Manajemen SDM di Era Digital. Terima kasih. Dan sebelumnya kita harus tag picture lagi untuk semua peserta yang hadir. Nanti akan dipandu oleh dari FEM. Oke, Mbak jangan Dwi ya. lupa kita peserta harus mengisi daftar kehadiran dan screenshot dari kehadirannya eh, di screenshot kehadirannya di Zoom ini. Oke, untuk slide pertama, udah ya, mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke, yang kedua, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kepada semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu di acara webinar FEM selanjutnya. Assalamualaikum Baik, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Mohon Terima maaf kasih kalau ada Mbak Rifa. kekurangan ya. Iya Terima Mbak, kasih. Baik, terima kasih banyak loh Mbak. Terima kasih, ya, terima kasih. Om. Mohon Ya. maaf kalau ada kekurangan ya, Bapak Ibu.